Ini adalah yang paling menyedihkan yang pernah saya lihat. Tokoh utama pria ternyata dimasukkan ke dalam tong oleh ayahnya sendiri. Siap untuk dibuang ke laut. Dan ayahnya dengan bangga menyebutnya sebagai patah hati pasar. Ternyata ayahnya adalah pemimpin dari suatu sekte. Ayahnya menyatakan, selama tokoh utama pria bisa bertahan di laut selama 3 hari, dia pasti bisa menjadi pemimpin generasi baru sekte tersebut. Kemudian, ayah menggantungkan liontin yang melambangkan dewa di leher tokoh utama yang tanpa putus asa. Setelah itu, dia menyuruh orang besar itu melemparkan tokoh utama ke laut. Dan tokoh utama baru saja dilempar ke laut. Pikirannya mulai berputar seperti lampu sorot. Seumur hidupnya, dia bisa dibilang telah menderita di tangan ayahnya. Jangan berharap untuk jatuh cinta. Hanya karena mendekati gadis-gadis sedikit lebih dekat. Langsung diangkat oleh sekelompok pengikut yang gila. Kadang-kadang juga melakukan tindakan gila. Seperti perjalanan membakar waduk. Semuanya demi memaksa diri untuk berbicara dengan Tuhan. Namun yang paling menyedihkan adalah, meskipun menonton video warna-warna ceria, mata sendiri tetap tidak bercahaya. Setiap kali teringat hal ini, pria utama pun tak bisa tidak merasa heran. Bagaimana dirinya bisa hidup sampai sebesar ini? Begitulah, pria utama menutup mata dalam kenangan yang penuh kesedihan, dan tenggelam ke dalam laut. Sebelum benar-benar menutup mata, pria utama hanya bisa berdoa agar bisa berbalik arah. Di dunia yang tanpa Tuhan, tanpa agama. Ketika sang tokoh utama membuka matanya lagi, ia menemukan seorang wanita aneh, yang sedang mengamati koper internasionalnya. Wanita bernama Gini meminta maaf kepada sang tokoh utama, dan berjanji akan melayani sang tokoh utama dengan sepenuh hati, hingga koper sang tokoh utama pulih kembali. Meskipun tokoh utama agak bingung, tetapi ketika melihat bangunan-bangunan bergaya abad pertengahan di sekitarnya, tokoh utama menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi ke dunia lain. Lalu dia bertanya pada Gini di mana gilda petualang berada. Tetapi Gini tidak mengerti apa yang dikatakan tokoh utama, dan mengira tokoh utama ingin mencari pekerjaan. Lalu membawa tokoh utama ke ladang. Tepat ketika tokoh utama melempar cangkulnya dan mulai mengeluh, seorang pria berambut kuning mendekat. Pria berambut kuning itu mengatakan bahwa semua wanita di desa adalah miliknya, membuat tokoh utama menjauh dari Gini. Saat itu, seorang pria yang mengaku bernama Keren memotong pembicaraan pria berambut kuning. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sebuah tugas untuk diberikan kepada tokoh utama. Kemudian dia memberikan sebuah pedang pendek kepada tokoh utama. Saat tokoh utama berpikir dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang benar, seperti tugas petualang biasa. Namun Keren justru membawa tokoh utama ke kebun anggur. Dan tugas yang dimaksud hanyalah membantu memetik anggur. Tokoh utama mengira ini untuk menguji hati para pemain, sehingga sengaja memberinya tugas yang begitu membosankan. Maka tokoh utama langsung mengaktifkan kecepatan 8x, lalu mulai memetik dengan frenetis. Ternyata tanpa sengaja menginjak kepala. Ini membuat Huang Mao dan Kelen jadi pusing, karena anggur tidak bisa disimpan lama. Yang kelebihan ini juga cuma bisa dibuang. Tapi bagi sang protagonis yang dari dunia lain, ini sama sekali bukan masalah. Langsung saja, dia buat anggur yang berlebih jadi wine. Si Piran juga benar-benar mulai menghargai sang protagonis. Karena minuman keras di dunia ini adalah barang mewah. Dulu, rakyat biasa seperti mereka sama sekali tidak mampu membelinya. Tentu saja, fermentasi minuman keras juga butuh waktu. Protagonis sudah berada di dunia ini selama 2,5 bulan. Tapi selain mengerjakan pertanian, memberi makan ayam, dan membuat minuman keras, tidak ada tugas petualang yang dia harapkan sama sekali. Dan selama waktu ini, tokoh utama juga terus tinggal di kantin yang dikelola oleh 2 saudari itu. Untuk hal ini, tokoh utama benar-benar takjub. Karena ini sama sekali bukan dunia lain seperti yang dia bayangkan. Suatu hari saat tokoh utama sedang bertani, seorang pria berlari tergesa-gesa keluar dari hutan, sambil berteriak kepada tokoh utama agar cepat melarikan diri. Tak lama kemudian seekor makhluk buas juga menerobos keluar dari hutan. Sang berambut pirang dengan tenang memberitahu tokoh utama bahwa itu adalah makhluk dari luar. Wah, dunia adik kedua yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba muncul seekor makhluk dari 3 wilayah. Bikin tokoh utama cuma bisa bergumam, keren juga. Namun sang berambut pirang malah menenangkan tokoh utama. Serahkan padaku. Kemudian mengeluarkan buku sihir dari saku. Lalu membuat gerakan seperti sedang mengucapkan mantra. Tokoh utama mengira si pirang bisa menggunakan sihir. Untungnya si pirang memanfaatkan pengetahuannya tentang medan. Dengan mengalihkan perhatian, berhasil menghindari kejaran monster. Tokoh utama benar-benar takjub. Bertanya mengapa si pirang tidak bertarung. Namun si pirang menjawab, tidak ada yang bisa mengalahkan orang luar. Dan buku sihir yang dikira oleh tokoh utama sebenarnya hanyalah sebuah panduan pengungsian. Tokoh utama benar-benar tak berdaya untuk mengeluh. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa dunia ini sama sekali tidak mengenal konsep sihir. Maka tokoh utama pun mulai menjalani hidup tanpa usaha. Lagi pula, di dunia ini juga tidak ada Raja Iblis. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, hidup seperti sekarang ini benar-benar seperti surga. Selain itu, sang tokoh utama melalui percakapan dengan pengalaman,
mengetahui bahwa dunia ini tidak hanya tanpa sihir. Bahkan, konsep supernatural seperti dewa dan agama juga sama sekali tidak ada. Saat itu, tokoh utama menemukan seekor monster mati di depan. Jadi, tokoh utama bersiap mencari tempat untuk menguburkannya. Namun, tiba-tiba tokoh utama menyadari bahwa sepertinya ia tidak pernah melihat keberadaan tujuan ini di dunia ini. Belum sempat tokoh utama merapikan pikirannya, rambut kuning dan Gini muncul di belakangnya. Karena mereka sudah menemukan bahwa tokoh utama tidak ada di kamar sejak pagi. Makanya aku khawatir dan datang ke sini. Setelah melihat pemeran utama baik-baik saja, tiba-tiba si berambut pirang dengan wajah serius mendekati pemeran utama. Dan dengan suara gemetar mengatakan bahwa jika ketahuan, maka akan dibunuh. Sang pemeran utama mengira itu tentang dirinya. Plot utama yang ditunggu-tunggu akan segera muncul. Ini kan yang paling kamu tunggu-tunggu. Kemudian beberapa orang langsung menuju ke ibu kota untuk membeli buku terlarang yang disebutkan oleh si rambut kuning. Dan bangunan aneh di depan adalah istana. Dan dunia ini, metode menanam tanaman dan menghadapi binatang buas, serta semua pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan. Semuanya diberikan oleh kaisar kepada mereka. Selain itu, si rambut kuning juga memperingatkan tokoh utama secara khusus. Usahakan jangan bicara dengan orang-orang kota. Karena orang-orang dari desa mereka benar-benar tidak disukai. Namun sang protagonis yang penasaran baru hendak bertanya. Tiba-tiba Huang mau berlari ke toko buku. Setibanya di toko buku, ketiga orang itu melihat buku terlarang yang disebut oleh Huang Mao. Hal itu membuat sang protagonis agak penasaran. Lalu dia langsung membuka buku terlarang yang konon legendaris itu. Sekarang sang pria utama benar-benar speechless. Ternyata hanya sebuah buku coretan biasa. Tapi dua orang di belakang sudah merah muka, sambil berteriak berani sekali. Namun sang pria utama berpikir, coretan seperti ini biasanya muncul di pameran seni biasa. Tidak ada yang istimewa. Kemudian, Huang Mao dan Jin Yin masing-masing membeli satu buku. Setelah itu, mereka bersiap untuk kembali ke desa. Namun, dalam perjalanan pulang, tokoh utama melihat sekelompok orang sedang mengerumuni sesuatu. Ketika mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah lokasi eksekusi terpidana mati. Kemudian, seorang tentara memberi perintah. Para terpidana segera mengangkat racun di tangan mereka. Minum habis dalam sekali teguk. Adegan kejam ini membuat tokoh utama sangat terkejut. Dan hukuman ini juga disebut oleh para tentara sebagai hukuman seumur hidup. Saat itu Gini segera menarik tokoh utama pergi. Lalu dengan wajah murah memberitahu tokoh utama. Di dunia ini ada sistem seumur hidup. Warga negara yang mencapai usia tertentu harus mematuhi perintah negara untuk bunuh diri. Namun Huang Mao memberitahu tokoh utama, desa mereka agak istimewa, jadi tidak perlu mematuhi perintah pemerintah. Baru kemudian tokoh utama merasa tenang dan pergi meninggalkan tempat ini bersama Huang Mao. Namun dari ekspresi Gini, nampaknya masalahnya tidak sesederhana yang dikatakan Huang Mao. Ketika mereka kembali ke desa, sudah malam. Saat tokoh utama sedang tidur di ranjang, Gini tiba-tiba keluar dari selimut, menerkam tokoh utama pria. Ternyata Gini terpengaruh oleh buku terlarang. Jadi dia langsung mendorong tokoh utama pria hingga terjatuh, lalu melakukan hubungan intim. Setelah susah payah selesai, Gini kembali berpikir jernih. Dan justru karena kelakuannya itulah dia akan dikirim ke desa ini. Ternyata desa ini disebut isolasi. Siapapun yang merasa takut, orang yang seumur hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan sistem negara, akan diasingkan ke desa ini. Jadi orang luar tidak menyukai mereka. Namun pria utama, si pendatang, sangat berbeda. Bukan hanya tidak menjauhi mereka, akan mengajarkan berbagai pengetahuan aneh kepada semua orang. Yang terpenting adalah akan membuat dirinya merasakan beberapa hal aneh. Dan tokoh utama juga menyatakan bahwa dia juga tidak disukai sebelumnya. Bagi dia, Gini dan orang-orang di desa adalah teman pertama yang dia miliki dalam hidupnya. Saat itu Gini tiba-tiba memperhatikan batu di leher pria utama. Batu itu adalah liontin yang ayah pria utama gantungkan di lehernya sebelum meninggal. Melihat Gini sangat menyukai pria utama, dia memberikan liontin itu kepada Gini. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria utama, Gini pun berdiri dan meninggalkan kamar pria utama. Namun saat pergi, Gini justru menunjukkan ekspresi seolah-olah besok dia akan mati. Sementara itu, Huang Mao, Klen dan kakaknya bertiga tampak serius, sambil minum-minum dengan murung. Ketika tiba hari berikutnya, tokoh utama menemukan bahwa restoran tidak buka. Orang berambut pirang itu masih terkapar di depan pintu toko dengan wajah lebam. Sang pria utama mendengar itu dari si berambut pirang. Gini dan kakaknya dibawa pergi oleh tentara. Ternyata hari ini adalah hari ketika Gini dan kakaknya akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tepat saat itu, Kelun mengendarai sepeda motor datang tergesa-gesa. Sang pria utama langsung mengejar Kelun, memacu motornya. Tiba di ibu kota kekaisaran. Sementara itu, tentara menekan Gini ke tanah. Di saat yang sangat genting ini, tokoh utama tiba di lokasi.
dan menendang tentara itu hingga terbang, menyelamatkan Ginny. Namun tak lama kemudian dia dikepung oleh sekelompok tentara. Sementara itu, melihat saudara perempuannya yang sudah dijatuhi hukuman seumur hidup di sampingnya, pemeran utama sangat marah. Saat itu kepala ksatria Bel muncul dengan penuh wibawa. Melihat pemeran utama terlihat begitu hebat, Bel menancapkan sebuah panah ke perut pemeran utama. Pemeran utama yang terjatuh di genangan darah hanya bisa terpaku. Menyaksikan Ginny dijatuhi hukuman seumur hidup. Melihat Ginny yang kehilangan tanda-tanda kehidupan, pemeran utama sangat tidak rela. Sementara itu, sang pria utama memperhatikan liontin yang diberikan ayahnya. Ini juga pertama kalinya dia seperti ini. Berharap ada dewa yang ada. Berharap dewa bisa menampakkan diri dan menyelamatkan Ginny. Lalu sang pria utama menggenggam liontin itu. Membaca mantra memanggil dewa yang diajarkan ayahnya. Yang tak disangka adalah, dewa itu benar-benar menampakkan diri. Dewa senang karena tokoh utama pria akhirnya mengingatnya. Namun saat itu sang pria sudah tak bernyawa. Hal ini membuat dewa sangat marah. Dengan mengangkat tangan, dewa langsung menelan tentara yang membunuh sang pria. Semuanya ditelan. Kemudian dengan kekuatan ilahi, dewa menghidupkan kembali sang pria dan Ginny. Kedua saudari itu bangkit kembali. Sedangkan sang pria yang seorang ateis. Saat itu akhirnya aku juga percaya pada kata-kata ayah dari agama dewa. Ternyata, di kehidupan sebelumnya ayah melakukan semua itu agar bisa memanggil makhluk misterius dalam liontin. Itulah sebabnya dia menyiksa dirinya sendiri dengan cara yang sangat kejam. Kemudian kami bertiga kembali ke desa bersama-sama. Melihat kami bertiga selamat tanpa cedera, para penduduk desa mengadakan sebuah pesta. Mari rayakan beberapa orang yang kembali dengan selamat. Tapi sang pria utama justru terlihat khawatir. Bagaimanapun mereka telah melanggar sistem seumur hidup negara. Orang yang percaya pada negara pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dengan kekuatan desa kecil mereka ini saja, sama sekali tidak bisa melawan negara. Sekarang hanya bisa berharap. Menaruh harapan pada dewa berhelai rambut konyol ini. Pada dewa itu namun sebelum pemeran utama sempat bereaksi. Detik berikutnya, dewa berhelai rambut itu langsung melompat dan menabrak pemeran utama. Sementara itu, si berambut pirang di samping, setelah melihat dewa berhelai rambut itu, tatapannya tiba-tiba berubah jadi aneh. Kamu akan menaruhnya di luar. Jadi aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Selanjutnya, dengan kekuatan dewinya, dia bisa dengan mudah membuat banjir yang akan menghanyutkan mereka semua. Tokoh utama Wenyan langsung merasa tenang, karena mereka semua sudah berbalik arah. Bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun cara curang? Namun, sang tokoh utama belum lama merasa bangga. Si rambut aneh langsung mulai melafalkan mantra ke cangkir kosong. Kini, sang tokoh utama benar-benar terkesan. Ternyata, yang disebut banjir besar hanyalah mengisi gelas dengan minuman. Si rambut aneh sedikit bingung. Jadi, dia segera memeriksa jumlah pengikutnya. Ternyata pengikutnya sendiri menjadi 0. Ternyata kekuatan rambut berdiri. Kuat atau lemah ditentukan oleh jumlah pengikut. Jika pengikutnya 0, itu berarti dia menjadi orang yang tidak berguna. Sementara itu, seorang penduduk desa masuk ke kedai dan memberitahu sang protagonis. Negara sudah mulai melakukan penyelidikan. Kerusuhan yang mereka picu, artinya tentara akan segera datang. Para penduduk desa pun langsung panik. Tapi si pirang pengecut itu malah bilang, selama ada sang pria utama, semuanya bukan masalah. Sang pria utama yang tak berdaya cuma bisa setuju dengan ragu. Bagaimanapun juga, dia juga malu untuk langsung mematahkan semangat semua orang. Kemudian, tokoh utama pria datang sendiri ke pemandian. Tokoh utama pria mulai merasa putus asa. Berteriak, bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan masalah ini? Saat itu, tokoh utama pria memikirkan sebuah cara. Kalau saja pengikut yang memiliki bulu rambut bisa memulihkan kekuatan dewa, maka cukup mengajak beberapa pengikut dengan bulu rambut itu. Pilihan utamanya tentu saja si pria tua yang nakal dan berambut kuning. Di bawah godaan kaki indah Dai Mao dan anggur merah, Huang Mao dengan tegas menyetujui. Dai Mao segera membuka panel dan melihat. Ternyata jumlah pengikut memang bertambah. Dengan begitu, sekte Yuling penyelamat yang hanya beranggotakan 3 orang resmi didirikan. Kemudian, agar Dai Mao mendapatkan lebih banyak pengikut, dia mulai berpidato sendirian di desa. Si dahi berbicara setengah hari. Yang dibicarakan hanya tentang tokoh utama. Sejak usia berapa dia mulai mengompol, berapa banyak tahi lalat di pantatnya, dan hal-hal sepele lainnya. Tokoh utama juga benar-benar kesal. Dengan serius meminta dahi untuk melakukan sesuatu yang nyata. Misalnya memicu beberapa keajaiban. Tapi saat ini hanya ada satu pengikut, yaitu si kuning. Dai Mao sama sekali tidak bisa melakukan itu. Maka sang protagonis terpaksa melakukan ritual lagi. Lalu mulai menipu para penduduk desa. Metodenya adalah ilmu ramalan yang dipelajari dari seorang peramal di kehidupan sebelumnya. Cukup dengan mengucapkan beberapa kata yang ambigu.
Lalu biarkan mereka menafsirkan sendiri. Kali ini sang protagonis mengarahkan targetnya pada Gini. Namun tepat ketika Gini hampir terjebak, Daimao tiba-tiba mengganggu sang protagonis. Aku mau merekam, siapa yang membuka pria ini? Dan memberitahu Gini bahwa protagonis suka yang lebih muda. Ini membuat Gini benar-benar hancur. Dan berteriak meminta kapak, agar dia bisa memotong lemak ini. Sang protagonis juga benar-benar terkejut. Dengan dewa bodoh ini, dia juga tidak tahu bagaimana melanjutkan untuk menerima pengikut. Tapi sang pria utama tidak rela menyerah begitu saja. Kemudian setelah beberapa hari mencoba lagi, sang pria utama benar-benar putus asa. Barulah dia tahu betapa sulitnya membangun sebuah agama. Pria utama juga tak bisa tidak mengagumi ayahnya sendiri. Saat itu, Gini tergopoh-gopoh masuk sambil menggendong hewan peliharaannya, Jiu-Jiu. Ternyata Jiu-Jiu tidak sengaja memakan racun yang dipakai untuk membasmi makhluk buas. Tokoh utama pria ingin membawa Jiu-Jiu ke kota untuk memeriksakan ke dokter hewan. Namun kakaknya menggelengkan kepala. Karena di dunia ini, memang tidak ada profesi dokter. Belum lagi obat penawarnya. Meskipun Jiu-Jiu bagi mereka seperti keluarga. Sekarang hanya bisa pasrah melihatnya meninggal. Namun sang tokoh utama tak rela. Dengan bantuan Daimao, sang tokoh utama berhasil menemukan beberapa ramuan penawar racun. Kemudian setelah sang tokoh utama membuat ramuan itu menjadi obat cair, dia memasukkannya ke mulut Jiu-Jiu. Namun, saat kedua saudara perempuan itu mengira Jiu-Jiu telah diselamatkan, Jiu-Jiu justru memuntahkan obat itu. Kemudian menutup mata dan pergi ke dunia lain. Kedua saudara perempuan itu langsung menangis dengan sedih. Melihat ekspresi sang tokoh utama yang sangat cemas, Tahi Lalat langsung menggunakan kekuatan ilahi untuk membungkus Jiu-Jiu. Detik berikutnya, paman membuka matanya dan hidup kembali. Kedua saudara perempuan itu sangat terharu melihatnya. Namun Daimao karena terlalu banyak menggunakan kekuatan ilahi, jatuh dalam keadaan lemah. Bagaimanapun juga, hanya mengandalkan satu pengikut, Huang Mao. Huang Mao sendiri juga sudah mencapai batasnya. Saat itu kedua saudari karena terlalu terharu menjadi pengikut Daimao. Setelah melihat jumlah pengikut bertambah, Daimao langsung bangkit kembali di tempat. Meskipun hanya bertambah 2 pengikut, tapi kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tokoh utama langsung menyadari, ini mungkin berkaitan dengan cara menjadi pengikut. Karena kedua saudari itu melihat sendiri kekuatan ilahi Daimao. Baru dengan rela menjadi pengikut, maka kekuatan yang didapatkan akan lebih kuat daripada si pirang tua itu. Dan Daimao langsung menjadi sombong, bersiap menunjukkan kekuatan aslinya kepada warga Mugwort yang dulu meremehkannya, untuk memperlihatkan kemampuan sebenarnya. Saat itu, Gini juga kebetulan ingin meminta tolong pada Daimao, yaitu untuk mengembalikan Daimao sebelumnya. Para prajurit yang tewas dihidupkan kembali. Karena dia merasa para prajurit itu hanya sedang bertindak nekat saja. Itu hanya masalah biasa, tapi protagonis laki-laki merasa itu terlalu berbahaya. Lagi pula orang-orang itu pernah membunuh mereka sekali. Terutama si bel berambut pirang yang telah membunuhnya. Namun sebelum tokoh utama sempat membuka mulut untuk mencegahnya, Daimao sudah mulai merapal mantra. Seiring asap menghilang, para prajurit yang telah mati itu kemudian bangkit kembali. Tapi di antara mereka muncul seorang gadis berambut pirang yang tidak mereka kenal. Sungguh mengejutkan si pirang ini. Tak disangka saat bangkit, dia malah membuat Dewi bodoh ini melakukan kesalahan dan mengubahnya menjadi seorang wanita berotot. Lalu dia segera kembali ke ibu kota kerajaan, ingin memohon kepada Yang Mulia agar mengerahkan pasukan untuk memusnahkan desa ini. Tetapi bekas bawahannya tidak mengenalinya. Atasan yang sudah berganti kelamin itu langsung mengusirnya keluar. Ketika malam tiba, Huang Mao menemukan Bel yang sedang merenungkan hidupnya. Melihat Bel yang tubuhnya tampak gemuk, Huang Mao memperlihatkan ekspresi penuh perhatian. Apa harapanku dan mulut adik seksi? Meskipun Bel sangat ingin memenggalnya, tapi tanpa perintah Yang Mulia, dia tidak boleh menghunus pedang. Namun saat si pirang hendak bertindak, tokoh utama langsung melempar si pirang keluar. Melihat ini, Jenderal Dalang yang membuat dirinya menjadi wanita, Beir langsung ingin membunuh tokoh utama. Tapi tokoh utama justru membuat Beir melihat kenyataan. Bagaimanapun, sekarang kekaisaran telah meninggalkannya. Kemudian, dengan perasaan yang dibangkitkan oleh tokoh utama, dan dengan cara meyakinkan yang membuatnya terpengaruh, Beir tersentuh oleh kata-kata tokoh utama. Jadi ia memutuskan untuk sementara kembali ke desa dengan tokoh utama. Tapi dia tidak tahu, ini hanyalah sandiwara yang dimainkan oleh tokoh utama dan Huang Mao. Keesokan harinya, seekor binatang buas tiba-tiba menerobos ke ladang. Saat petani-petani lain berlari menjauh, seorang pria kekar malah memegang cangkul ingin bertarung dengannya. Saat itu tokoh utama tiba di tempat bersama Daimao. Kemudian Daimao mengerahkan kekuatan gaib, memanggil pedang rumput legendaris lalu melemparkannya kepada pria kekar itu. Pria kekar percaya itu benar. Langsung mengangkat besi berkarat dengan gagah. Bahan itu bahkan belum tersentuh. Hewan luar itu sudah melontarkan manusia dan besi tua sekaligus. Tokoh pria benar-benar terkesan.
Namun saat dia mengeluh tentang rambutnya yang tidak berguna, hewan luar itu mengincar kedua orang itu. Di saat krisis ini, Bell muncul tepat waktu. Sebuah panah menancap di kepala monster luar. Tapi bahaya belum sepenuhnya hilang. Monster luar bangkit dan terus menyerang Bell. Bell tampak tenang dan bersiap dengan posisi yang tepat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia membunuh monster itu dengan satu tebasan. Melihat Bell begitu ganas, para penduduk desa segera bersorak gembira. Bagaimanapun, ini adalah yang pertama kali mereka melihat seseorang bisa mengalahkan makhluk luar. Melihat hal itu, tokoh utama langsung mendapatkan ide. Ia memberitahu penduduk desa bahwa ini adalah diskriminasi dari kelompok mereka. Selama mereka bergabung dengan kelompok mereka sekarang, Bell akan melindungi ladang mereka agar tidak lagi terganggu oleh makhluk luar. Karena di dunia ini tidak ada sistem agama. Para penduduk desa tidak mengerti apa itu sebuah ordo keagamaan. Melihat si bodoh berponi hendak membantu menjelaskan, sang pria utama buru-buru menutup mulut si bodoh. Ia mengatakan cukup jika menjadikan sang dewi sebagai maskot untuk dipuja. Mendengar sesederhana itu, para penduduk desa pun langsung setuju bergabung dengan ordo tersebut. Dan ini baru permulaan dari rencana sang pria utama. Langkah kedua adalah mengendalikan makanan dan minuman. Hanya mereka yang bergabung dengan sekte yang bisa makan di restoran gini. Jadi para penduduk desa demi minuman keras berbondong-bondong memilih bergabung dengan sekte. Tapi yang lebih gila masih akan datang. Pria utama kembali membuat sesuatu yang bisa bertahan lama. Wadah penyimpanan makanan. Siapa saja yang masuk ajaran bisa mendapatkan satu secara gratis. Dan si rambut kuning adalah orang yang bertanggung jawab membuat wadah tersebut. Meskipun sudah 3 hari tidak tidur, tapi tokoh utama sama sekali tidak peduli. Dan si rambut acak-acakan bahkan ingin si rambut kuning bekerja sampai mati. Sementara itu, tokoh utama juga membuat beberapa makanan penutup. Dengan cepat menarik banyak gadis untuk bergabung dengan sekte tersebut. Namun karena di dunia ini tidak ada dokter, tokoh utama juga memanfaatkan kemampuan Ahoge untuk menyembuhkan orang. Hingga berhasil mendapatkan cukup banyak pengikut. Setelah 2,5 hari berusaha, jumlah pengikut Ahoge bertambah menjadi 107 orang. Dan semakin banyak pengikut berarti Ahoge semakin kuat. Namun untuk menandingi kekaisaran, jumlah pengikut itu jelas belum cukup. Saat sang tokoh utama merasa sangat sedih, tiba-tiba Belle yang mengenakan kostum pelayan mendekat. Namun ini bukanlah pakaian yang ingin dia kenakan, melainkan dia mengenakannya setelah sepatu. Kakak beradik gini rusak. Melihat tatapan sang tokoh utama yang mengamati dirinya, Belle meneteskan air mata dan meminta sang tokoh utama untuk segera membunuhnya. Namun dibandingkan dengan itu, yang lebih dipedulikan tokoh utama adalah tentara kekaisaran. Berapa jumlahnya? Bagaimanapun, hanya dengan mengetahui seluk-beluk pihak lawan, barulah bisa mengetahui selisih kekuatan antara kedua belah pihak. Namun Bell malah memberitahu tokoh utama bahwa kekuatan kekaisaran bukan karena jumlah tentaranya, melainkan sebuah pasukan khusus yang terdiri dari para Wei Shen. Betapa dahsyatnya kekuatan mereka. Orang sekelas Bell, orang lain hanya bisa tertinggal jauh. Bahkan tak pantas untuk mengangkat sepatu mereka. Karena setiap anggota mereka memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Dan Wei Shen yang disebutkan oleh si berambut pirang, setelah menyelesaikan tugas mengusir monster, dia menerima tugas baru dari atasannya. Dan targetnya adalah menghancurkan desa terpencil tempat si tokoh utama berada. Setelah kembali, si tokoh utama segera mencari Dimao. Dia bertanya kepada Dimao apakah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah gunung. Dimao menjawab itu sangat mudah. Hanya perlu 10.000 pengikut untuk bisa melakukannya dengan mudah. Nanti jangan bilang apa-apa tentang tubuh palsu. Bahkan kaisar pun bisa membuat tokoh utama menjadi raja. Tokoh utama juga benar-benar terkejut. Padahal baru ada lebih dari 100 pengikut. Orang bodoh ini juga tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri memberikan imbalan sebesar ini. Tapi mengingat kembali sebelumnya, pedang yang dipakai Bell saat menebas makhluk luar, tokoh utama pria tiba-tiba mendapat ide. Lalu tokoh utama itu segera menemui Bell. Kemudian, dengan wajah Bell yang tampak sangat enggan, tokoh utama meminjam pedang besar miliknya. Namun tokoh utama justru mendapati, ternyata itu hanyalah pedang yang sangat biasa. Tokoh utama masih ada. Aneh sekali ini. Apakah benda ini memiliki mekanisme tertentu? Bell merebut kembali pedangnya dan mendemonstrasikannya kepada tokoh utama. Terlihat Bell dengan lembut menggoreskan pedangnya ke batu. Batu itu langsung retak menjadi 2. Melihat kekuatan seperti ini, tokoh utama juga terkejut. Selama ada banyak senjata seperti ini, mana ada tentara yang cuma tiduran? Tapi sayangnya, senjata seperti ini hanya bisa didapatkan jika jabatan sudah mencapai tingkat tertentu. Baru bisa diperoleh. Dan cara pembuatannya hanya diketahui oleh sang kaisar sendiri. Setelah kembali ke desa, tokoh utama mengajak Ren yang masih cukup cerdas dan kakaknya, serta hewan peliharaan Jiu-Jiu mengadakan rapat darurat. Meskipun gaya hewan peliharaan ini agak berbeda, tetapi tetap tidak bisa menutupi bahwa dia adalah yang paling waras di antara mereka. Kemudian, tokoh utama memberitahu keduanya bahwa untuk bisa bersaing dengan kekaisaran,
Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan jumlah pengikut si rambut berdiri. Tapi sayangnya, desa mereka totalnya hanya sekitar 2.000 orang. Jadi, untuk menambah jumlah pengikut yang terlupakan, jelas tidak mungkin. Tapi kabar baiknya adalah, di sekitar ibu kota kekaisaran tidak hanya ada desa terisolasi milik mereka. Tepat pada saat itu, tokoh utama tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan ayahnya. Ingin cepat membuat ordo itu berkembang pesat. Kalau begitu bawa orang untuk memusnahkan sekte lain. Langsung ambil pengikut mereka. Inilah yang disebut mukjizat menggunakan kekuatan secara resmi. Sekarang sang protagonis kembali memikirkan ide yang membosankan. Waktu cepat berlalu 1 bulan. Bel yang sedang berpatroli di sekitar desa, tiba-tiba bertemu dengan Wei Shen yang datang untuk memusnahkan desa. Dan Wei Shen melalui sistem. Setelah mengenali identitas asli Bel, aku juga tidak heran mengapa Bel berubah menjadi wanita. Yang lebih aneh lagi, mengapa dia bergabung dengan desa isolasi ini. Bel memberitahu Wei Shen bahwa dia malang menjadi budak dari sekte di desa itu. Lalu meminta Wei Shen untuk menghina dirinya. Namun Wei Shen tidak mengerti kata-kata Bel. Langsung menganggap Bel sebagai pengkhianat dan mengalahkannya dengan satu serangan. Tapi dia tidak langsung membunuh Bel, melainkan berencana membawa Bel kembali ke ibu kota untuk menyelidiki alasan perubahan jenis kelamin Bel. Namun ketika Wei Shen tiba di desa karantina, dia langsung terkejut. Karena di sini penuh dengan teknologi tinggi yang belum pernah dia lihat. Aku bisa lulus ujian. Ternyata sang tokoh utama ingin agar Dewa Rambut Jambulnya mendapatkan lebih banyak pengikut. Maka dia memutuskan untuk memajukan peradaban dunia lain ini, berkembang ratusan tahun ke depan. Dengan mengandalkan kekuatan rambut jambulnya, tokoh utama tidak hanya membuat traktor dan mesin pemanen. Dia juga menggunakan tenaga angin untuk memberi listrik ke desa dan penduduk desa yang sudah mengenal pertanian. Setelah mesin menunjukkan kehebatannya, mereka semua berbondong-bondong berebut ingin bergabung dengan kelompok itu. Meskipun sang tokoh utama pria merasa senang, tetapi si Daimao malah sengsara. Namun sang tokoh utama pria tidak melunak. Dia bahkan terus menyuruh si Daimao memberikan kepada para pengikut masing-masing satu mesin pengolah tanah, mesin penanam padi dan mesin pemanen. Meskipun Daimao hampir saja meledak menjadi dendeng, tetapi hal itu membuat pengikut Daimao bertambah menjadi lebih dari 900 orang. Ini membuat Daimao langsung menjadi sombong dan memutuskan segera membawa sang protagonis untuk menyerang ibu kota. Namun sang protagonis tahu kekuatan itu sama sekali tidak cukup. Saat dia sedang memikirkan bagaimana cara terus merekrut pengikut, Jinny masuk sambil membawa ember. Lalu dia terpeleset dan tanpa sengaja menjatuhkan ember. Jadi harus kembali ke sumur untuk mengambil air lagi. Sang pria melihat itu langsung mendapat ide. Lalu dia pun langsung menggunakan kekuatan Ahoge hingga menciptakan air keran. Karena mengambil air jadi begitu mudah, kakak perempuan mengeluarkan baju renang agar keduanya memakainya. Lalu, tokoh utama memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan pesta pejuang, membuat sebuah promosi. Melihat kedua saudari mengenakan pakaian renang seksi, ini membuat si pirang tua yang mesum sangat senang sampai mengeluarkan 2,5 ons darah hidung. Tentu saja ada yang senang dan ada yang sedih. Kekuatan rambut acak-acakan sekali lagi dihancurkan oleh tokoh utama. Namun tak lama Dai Mao segera kembali bersemangat. Karena pengikut Dai Mao kembali bertambah. Dai Mao yang kembali makin sombong itu merasa sudah saatnya memberi hukuman kepada orang-orang di ibu kota. Namun sang tokoh utama pria merasa itu masih jauh dari cukup. Lalu sang tokoh utama menyuruh Dai Mao lagi membuat lampu listrik untuk menerangi kedai. Dengan begitu, penduduk desa juga punya hiburan di malam hari. Lalu kedua saudari itu berganti pakaian menjadi kelinci wanita untuk meningkatkan rasa superior para pengikut. Pada saat itu, pria berambut pirang yang mabuk melihat pakaian Ginye sepertinya akan jatuh. Lalu dia dengan tegas berusaha membantu. Tapi belum sempat membantu, kakaknya langsung memukulnya dengan keras. Astaga! Ternyata inilah cara paling benar menggunakan lampu listrik. Dengan begitu, lampu itu cepat menyebar ke seluruh desa. Bel dan Kelun juga sangat terkejut oleh penemuan ini. Namun dibandingkan dengan semua itu, Bel lebih memperhatikan Dai Mao yang hampir menjadi tetangga sebelah. Sang tokoh pria membuatnya tenang. Lagi pula, si Dai Mao ini lagi-lagi berhasil mengumpulkan banyak pengikut. Dia akan segera pulih. Sementara kapal penumpang itu memandang desa yang terang benderang ini, juga tak bisa menahan rasa kagum. Lagi pula, dulu mereka selalu menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Bahkan Kaisar pun belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mendengar itu, Bel merasa agak aneh. Tidak mengerti mengapa dia, sebagai orang dari desa terpencil, bisa begitu akrab dengan Kaisar dan ibu kota. Melihat situasi ini, Kelun juga tak lagi menyembunyikan diri. Langsung mengaku bahwa dia adalah mata-mata di dalam. Sambil itu juga melepas bajunya, menunjukkan kepada keduanya punggungnya yang tidak memiliki bekas cap. Meskipun ia sendiri lahir di ibu kota, tapi aku lebih suka hidup di sini. Jadi aku menyembunyikan identitasku dan datang ke desa karantina. Tapi dibandingkan dengan diriku yang aneh, Aikawa jauh lebih aneh daripada aku. Bagaimanapun, dia tidak pernah mendengar kata dewa sebelumnya.
Jadi dia sangat penasaran apa sebenarnya itu dewa. Aku memberitahunya. Di negara asalku, dewa dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya digunakan untuk memaksa menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dipahami manusia. Salah satunya diciptakan sebagai simbol kelompok yang diciptakan. Mendengar ini, Bel juga mengerti. Bel merasa bahwa dewa yang disebut oleh tokoh utama adalah kaisar saat ini. Karena semua hal di dunia ini, semua dijelaskan oleh parlemen yang langsung bertanggung jawab kepada kaisar. Ini membuat tokoh utama juga menjadi penasaran dengan kaisar. Sampai keesokan harinya, kekuatan rambut berdiri kembali pulih. Jumlah pengikut juga bertambah menjadi 2.000 orang. Ini berarti, tokoh utama berhasil menaklukkan seluruh desa karantina. Namun bagi tokoh utama, ini juga hanya tahap persiapan awal. Pada saat itu, orang berambut pirang tiba-tiba membuka pintu dan memberitahu beberapa orang. Bel ditangkap oleh Wei Shen. Sementara itu, di sisi lain, Wei Shen juga sedang mempelajari pipa air. Meskipun dia juga tidak mengerti prinsipnya. Tapi dia tahu, dengan orang-orang yang berpikiran tidak normal di desa isolasi ini, mereka tidak mungkin bisa menciptakan benda seperti ini. Jadi dia memutuskan menggunakan penyiksaan dengan air. Untuk membuat Bel mengatakan siapa yang membuat benda ini. Tentu saja, Bel tahu bahwa jika dia mengatakannya, nyawanya pasti melayang. Dia berbohong, mengatakan bahwa benda ini dibuat bersama-sama oleh penduduk desa. Kata-kata ini justru membuat Wei merasa dipermainkan. Sebagai hukuman, dia memutuskan untuk melumpuhkan satu tangan Bel terlebih dahulu. Di saat genting ini, Mu tiba-tiba datang. Melihat itu, Wei tidak banyak bicara. Dia langsung mengangkat tangan dan menembakkan laser. Tapi dia jelas tidak tahu tentang hukum asap yang tidak melukai. Detak sebelumnya, Dewa Ekor masih terlihat sombong. Detak berikutnya, dia sudah bodoh. Karena rambut anehnya tidak terluka sama sekali. Dan hanya dengan beberapa batu kecil, dia berhasil menangkis serangannya. Selanjutnya, giliran rambut aneh untuk menyerang. Terlihat rambut aneh menggerakkan tangannya. Batu-batu yang baru saja ada tiba-tiba berubah menjadi makhluk tanaman. Dan mulai menyerang Dewa Agung. Meskipun sekarang terlihat kedua belah pihak seimbang. Tapi sang pahlawan tahu. Dengan jumlah pengikut Dai Mao saat ini, takutnya masih belum bisa terlalu lengah. Kembali ke medan pertempuran. Dai Mao menangkap Dewa Agung dengan tentakel. Lalu mengeluarkan jurus pamungkas, sayap ayam menjerat ekor dewa. Namun, si Dai Mao yang mengira menang baru saja senang selama 2,5 detik. Wei Shen lalu memecahkan madunya. Dan dia pun sadar bahwa Dai Mao tak boleh dipandang remeh. Maka Wei Shen melepaskan batasannya dan berubah menjadi wujud sempurna. Melihat itu, Dai Mao pun tak berani lengah. Ia menggunakan sisa tenaga dewa yang tak banyak untuk memanggil beberapa ular raksasa. Namun Wei Shen tampak sangat meremehkan. Dengan mudah ia menghancurkan serangan Dai Mao. Kemudian, Wei Shen mulai mengumpulkan kekuatan sihir. Berencana untuk menghancurkan desa ini dengan satu serangan. Melihat kekuatan ilahi sudah habis, Dai Mao juga mulai panik. Sementara itu, sang protagonis yang tidak bisa membantu, hanya bisa menaruh semua harapan pada Dai Mao. Di bawah keyakinan yang kuat darinya, Dai Mao juga berhasil memulihkan sedikit kekuatan. Dia bersinar seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, dia memanggil 8 juta dewa. Yang muncul bersamaan adalah senjata suci para dewa. Melihat hal itu, para iblis juga mulai mengumpulkan kekuatan sihir lagi. Dua kekuatan besar bertabrakan dalam sekejap. Namun, di saat puncak itu, 8 juta dewa memperhatikan rambutnya yang aneh. Tersisa 2.000 pengikut. Maka dia pun tegas mengucapkan selamat tinggal pada Dai Mao tanpa menoleh. Pada saat yang sama, serangan itu juga membuat Wei Shen terluka cukup parah. Meskipun Dai Mao agak payah, tetapi tetap saja dia seorang dewa. Tentu saja dia tidak akan semudah itu mati. Namun karena tenaga dewanya sudah terkuras, dia sudah tidak bisa membantu apapun lagi. Tepat saat itu, kedua saudari itu dan Huang Mao juga datang tergesa-gesa. Saya melihat Dewa Ekor Loli melayang di udara. Rambut kuning langsung menunjukkan ekspresi mata yang mengintai. Tapi ini benar-benar luar biasa. Langsung membuat Wei Shen marah. Terlihat Wei Shen mengumpulkan sebuah energi, lalu melemparkannya ke desa. Saat jatuh ke tanah, energi yang kuat langsung menyelimuti seluruh desa. Kemudian menyebar terus ke sekeliling. Beberapa orang sudah hampir ditelan oleh energi. Tokoh utama juga terjebak dalam keputusasaan yang dalam. Saat itu, desa yang baru saja hancur itu tiba-tiba pulih kembali. Bukan hanya tokoh utama yang bingung. Wei Shen juga terlihat tidak mengerti. Dan orang yang datang adalah Kren. Wei Shen langsung mengenali identitas aslinya. Melihat itu, Kren juga tidak lagi berpura-pura. Langsung kembali ke wujud aslinya. Ternyata nama aslinya adalah Loki. Dia juga anggota langsung dari Dewan Kaisar. Saat Wei Shen hendak menangani pengkhianat ini, Loki dengan cepat muncul di belakang tokoh utama. Setelah mendengar itu, tokoh utama langsung kebingungan. Sebagai eksekutif kerajaan, Loki ternyata ingin membunuh raja bersama dirinya sendiri.
Sebelum sang protagonis sempat bereaksi, Wei Shen Atar mulai mengumpulkan tenaga, berusaha membunuh Loki yang sudah 25 tahun ini. Namun Loki tidak memberi kesempatan pada Atar. Langsung menusuk tubuh Atar dengan satu tebasan. Namun semua itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Loki. Ketika gambar ini berubah, Loki sudah mendekati Atar dan Bel berambut emas. Kemudian Loki membawa sang tokoh utama dan yang lainnya ke istana. Tak lama kemudian, sang tokoh utama bertemu dengan raja legendaris. Atar yang ditangkap oleh beberapa orang segera meminta maaf kepada raja. Namun raja tidak memperhatikan dirinya. Sebaliknya, ia mulai berbincang dengan sang tokoh utama. Meskipun raja terlihat sangat megah dan berkuasa, namun sang pria utama selalu merasakan sesuatu yang aneh tak terjelaskan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Saat menoleh ke belakang, ternyata itu adalah si rambut acak-acakan yang mematahkan salah satu tiang istana. Istana yang awalnya megah seketika kembali ke bentuk aslinya. Dan wajah asli sang raja ternyata adalah mayat dingin yang membeku. Saat itu Loki maju dan mulai menjelaskan. Gambar yang barusan ada di dalam ruangan. Semuanya adalah pemandangan virtual yang diciptakan oleh perangkat. Dan raja negara ini, memang seperti yang dikatakan Dai Mao, sudah lama berubah menjadi kerangka karena osteoporosis. Dan setelah kematiannya, seluruh negara, selama ini, pengelolaan selalu dilakukan oleh kecerdasan buatan yang ada di dalam ruangan ini. Ia akan menangani urusan praktik ekonomi negara, perubahan jumlah penduduk, serta fenomena alam dan segala urusan lainnya, dengan melakukan analisis dan pengendalian, untuk menjaga stabilitas negara. Mendengar sampai di sini, tokoh utama akhirnya mengerti, mengapa dunia ini bisa memiliki begitu sistem seumur hidup yang begitu ekstrim. Ternyata semua itu dilakukan oleh kecerdasan buatan untuk mengendalikan jumlah penduduk di dunia ini. Namun ada satu hal yang membuat tokoh utama bingung. Baik perangkat mesin di dalam ruangan ini, maupun senjata berteknologi tinggi yang digunakan oleh Wei Shen, sungguh seperti teknologi yang lebih maju dari bumi, beratus-ratus tahun. Saat itu, Dai mau menjelaskan keraguan sang tokoh utama. Ternyata dunia ini sudah hancur sekali pada puluhan ribu tahun yang lalu. Dan di antara para penyintas, sekelompok orang yang cukup pintar menciptakan negara yang tidak akan pernah binasa ini. Tapi ada satu hal yang sangat membuat Dai mau marah, yaitu mereka justru yang paling awal mengetahui dengan jelas adalah kepercayaan manusia terhadap dewa. Dan dunia yang Dai Mao maksudkan ini adalah bumi yang disebut oleh sang protagonis. Mendengar ini, sang protagonis benar-benar terkejut. Ternyata dirinya bukan bereinkarnasi ke dunia lain, melainkan bangkit kembali di bumi masa depan. Tapi ini sepenuhnya akibat kesalahan pria utama sendiri. Bagaimanapun juga dia yang membuat permintaan berasal kembali di dunia tanpa dewa dan agama. Saat pria utama mulai runtuh, Loki maju ke depan. Tolong, rambut acak ini hancurkan ruangan ini. Karena dengan begitu, mereka juga tidak perlu takut pada sistem seumur hidup dan militer. Mao Wenyuan pun dengan tegas menyetujuinya. Tapi sang pria utama merasakan ada yang tidak beres. Langsung menendang wajah Loki. Kemudian di dunia Gage, menekan Loki dengan kuat ke tanah. Ternyata sang pria utama menyadari bahwa Loki tidak bisa menggunakan kekuatannya di dalam ruangan ini. Jadi itulah sebabnya tugas menghancurkan ruangan diberikan kepada Daito. Dan Loki juga tidak berniat menyembunyikannya. Langsung memberitahu pengalaman pribadinya kepada tokoh utama. Sudah lama sekali, manusia selalu tanpa berpikir mematuhi sistem seumur hidup yang ditetapkan raja. Bahkan terhadap orang terdekat mereka. Karena usia sudah tiba, harus bunuh diri dengan racun. Keluarga, baik di dalam hati maupun di permukaan, tidak akan merasakan sedikit pun gelombang. Meskipun dirinya adalah eksekutor raja, tetapi merasa jijik terhadap sistem ini. Dan cara hidup rakyat, dari lubuk hati yang paling dalam. Karena meskipun hanya seekor serangga, saat menghadapi bahaya hidup, mereka semua memilih melarikan diri. Dan orang-orang yang menerima sistem seumur hidup ini dengan wajar, di matanya bahkan tidak lebih baik dari serangga. Dia juga sangat penasaran, mengapa sang raja menciptakan dunia seperti ini. Maka dia mulai mencari informasi di dalam istana. Namun secara kebetulan, dia menemukan data tentang peradaban kuno. Orang-orang pada masa itu bisa hidup tanpa dikendalikan oleh mesin. Hidup menurut kehendak mereka sendiri. Dan orang-orang ini mempercayai sesuatu yang bernama dewa. Selain itu, dia juga menemukan bahwa nama-nama para dewa agung itu juga diambil dari nama-nama dewa. Ini membuat Loki semakin bingung, bahkan tidak mengerti apa arti keberadaannya. Jadi dia pun mengganti penampilannya dan datang ke desa terisolasi. Meskipun orang-orang di sini adalah mereka yang tidak menerima sistem seumur hidup, tapi mereka bisa hidup tanpa pengelolaan apapun. Hidup dengan bebas. Meskipun mereka cepat atau lambat akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tetapi sampai hari ketika protagonis pria muncul, Loki benar-benar mengubah pandangannya tentang dunia ini. Meskipun protagonis pria tidak memiliki pengetahuan umum tentang dunia ini, tetapi apa yang dia katakan
Dan yang dilakukannya adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Loki sebelumnya. Misalnya cara unik membuat minuman beralkohol seperti ini. Yang paling penting adalah di dunia tanpa dewa ini. Tokoh utama ternyata juga tahu kata dewa. Maka Loki pun tetap di samping tokoh utama untuk mengamati setiap gerak-geriknya. Hingga pada suatu hari, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kemunculan dewa. Desa ini pun mengalami perubahan yang luar biasa. Sementara itu, penduduk desa mulai memiliki pemikiran yang semakin bebas. Lalu dia berdiskusi dengan tokoh utama, menetapkan pendidikan kelompok ke arah kebebasan. Namun saat itu juga, rambut kusut yang cemburu membuat Loki menjauh dari tokoh utama. Karena di sisi tokoh utama, cukup ada satu perempuan saja untuknya. Kata-kata itu membuat Loki terkejut. Tampaknya penyamaran diri sendiri tidak bisa menipu kehidupan yang sesungguhnya. Juga karena dirinya pernah menyaksikan kekuatan Taima. Maka ia diam-diam melakukan sebuah eksperimen di desa isolasi lain. Dan hasil eksperimennya seperti benda giok miliknya. Kekuatan yang seharusnya tidak bisa digunakan tanpa alat itu, ternyata bisa langsung digunakan. Jadi Loki berpikir bahwa dirinya diciptakan sebagai dewa. Dan dia ingin menghancurkan ini. Tujuan sebenarnya dari ruangan ini adalah agar dia belum menjadi misteri. Supaya dunia ini bisa kembali ke keadaan semula. Lalu ada satu hal lagi, yaitu selain Atal, eksekutif lain dari Wei Shen juga setuju dengan pemikiran Loki. Ingin bersama-sama menjadi dewa yang sebenarnya. Jadi Loki dengan tulus mengundang sang protagonis untuk mengakhiri kerajaan ini. Sang protagonis akhirnya melepaskan Loki. Kemudian membiarkan Daima menghancurkan seluruh istana. Dan Ragnarok yang dinantikan Loki pun resmi tiba. Tapi sang protagonis tidak pernah mengatakan ingin menjadikan Loki sebagai dewa. Karena baik di masa lalu maupun sekarang, yang bisa disebut sebagai dewa hanyalah satu orang, yaitu Daito. Sementara itu, dewa-dewa ekor lainnya untuk menjadi dewa juga sudah mulai diam-diam membangun agama mereka sendiri. Saat itu, desa terisolasi mengadakan pesta meriah. Karena mereka tidak perlu lagi takut pada sistem seumur hidup dan tentara ibu kota. Tentu saja, semua ini berkat dewa berambut kusut. Namun sebelum dewa itu sempat sombong selama 2,5 detik. Seorang pengikut licik langsung mengirimnya turun. Saat itu, sang protagonis menyadari Loki juga ikut pesta. Bagaimanapun, dia juga pernah tinggal di sini untuk sementara waktu. Sekarang dia hanya ingin minum bersama teman-teman lamanya. Ucapkan selamat tinggal dengan baik. Saat itu, Huang Mao menghampiri. Ia juga tak pernah menyangka bahwa mantan sahabatnya ternyata seorang wanita. Dan Loki juga sangat murah hati. Loki langsung meraih tangan Huang Mao dan mulai menyentuh dirinya sendiri. Huang Mao bahkan belum sempat puas sampai 2,5 detik. Loki lalu bertukar tempat dengan pria besar yang mengorek kakinya. Setelah bermain-main dengan si rambut kuning, Loki mengucapkan selamat tinggal pada sang pahlawan. Belum sempat Loki keluar dari desa, si rambut emas, Berlan, muncul di hadapannya. Hanya karena dia takut Loki akan kembali mengancam desa. Jadi dia memutuskan untuk menghabisinya sekarang juga di dalam buayan. Tapi Loki tidak peduli. Satu jentikan jari membuat Bel kembali menjadi pria. Sayangnya, ini juga merupakan ilusi Loki. Dalam sekejap, Bel kembali menjadi wanita. Sekali lagi kehilangan mimpinya. Kemudian Bel mendengar bahwa Loki bersiap untuk pergi ke ibu kota. Bel juga memutuskan untuk ikut pergi. Bagaimanapun, ibu kota sekarang sedang dalam kekacauan. Sebagai orang yang memandang rendah, dia sama sekali tidak akan mengizinkan Loki bertindak semena-mena. Sementara itu, pesta di sisi lain juga telah berakhir. Sedangkan Wei Shen Atar setelah ibu kota dihancurkan, merasa hidupnya tak lagi berarti. Dia menganggap semua ini adalah kesalahan tokoh utama pria. Namun tokoh utama pria sama sekali tidak panik. Agar Atar mau tetap tinggal dan membantunya, tokoh utama mulai menggugah perasaan dan membujuk Atar dengan alasan yang masuk akal. Bergabung menjadi sekutu. Lagi pula musuh dari musuh adalah teman. Selain itu, tokoh utama juga menganalisis bahwa kemampuan Wei Shen sepertinya sangat beragam. Nantinya tinggal mengalahkan Wei Shen lainnya. Ambil kemampuan mereka, maka bisa menghidupkan kembali kaisar untuk Atar dan sistem parlemen. Tentu saja, semua ini sebenarnya adalah trik dari tokoh utama. Kemudian, agar Atar semakin mengaguminya, tokoh utama menyajikan semangkuk es krim untuk Atar. Setelah beberapa saat, Atar mencicipinya dengan sikap skeptis. Hasilnya langsung ditaklukkan oleh rasa yang luar biasa ini. Ketika hari berikutnya, tokoh utama mengumumkan bahwa gereja akan diubah menjadi sistem dua dewa. Artinya, semua pengikut harus memuja Damao dan Atal secara bersamaan. Meskipun Damao sangat enggan, tapi protagonis pria tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Kemudian, pria itu meminta Atar, yang baru saja mendapatkan pengikut, untuk mencoba kekuatannya. Atar pun mendengarkan. Setelah mengenakan ikat kepala biru, ia dengan mudah meluncurkan seberkas laser. Melihat kekuatan ini, protagonis pria sangat puas. Memang, kalau dilihat dari kemampuan bertarung,
Atar jauh lebih kuat daripada Dai Mao. Dengan begitu, aku bisa menyusun lebih banyak rencana. Pertama, taktik pertama adalah menugaskan Atar di desa tetangga untuk menyelamatkan warga desa yang diserang oleh penyerbu dari luar. Lalu giliran tokoh utama dan yang lain di samping untuk menggunakan makanan lezat menggoda mereka. Hanya karena barbeque dan bir. Hal ini bagi mereka yang tinggal di desa terisolasi adalah sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, tokoh utama menyatakan, ini adalah makanan sehari-hari di desa mereka. Tidak hanya ada kegiatan hiburan di malam hari. Siang hari pun mereka tidak perlu susah payah keluar untuk mengambil air. Sementara itu sang tokoh utama juga menyiapkan satu meja untuk mereka. Makanan super mewah. Lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan syarat agar mereka bergabung. Mereka pun tak bisa menolak. Lalu menyuruh si Dai Mao asal membuat beberapa efek khusus. Menunjukkan tingkah anehnya. Rencana cuci otak tokoh utama pun berhasil. Tak lama kemudian tokoh utama pun mulai menggunakan cara ini. Telah menaklukkan 3 desa di sekitar. Sementara pengikut Dai Mao juga segera akan melampaui 3.000 orang. Jika digabungkan dengan pengikut Atar, sekarang jemaat sudah mencapai 6.000 orang. Tapi saat ini, kakaknya memberitahu sang tokoh utama pria sebuah kabar mengejutkan. Seorang Dewa Wei bernama Tujini. Tampaknya sudah memiliki 10.000 pengikut. Sekarang sang tokoh utama tidak bisa duduk diam lagi. Jadi dia berencana menyusup ke Ordo Tugini untuk menipu para pengikut mereka dari dalam. Tokoh utama menduga kemampuan Tugini berkaitan dengan cinta. Jadi agar orang-orang berambut pirang dan lainnya tidak malah terpengaruh oleh mereka. Dicuci otak. Dia terpaksa memberi mereka pengetahuan dasar tentang Sai. Pengetahuan keks. Bagaimanapun, melawan teologi. Cara terbaik adalah menguasai pengetahuan. Setelah menyebarkan pengetahuan, mereka pun berangkat. Namun yang tidak disangka oleh sang protagonis adalah kakaknya memilih untuk menyerah. Jadi sekarang, hanya tersisa Gini yang penuh rasa ingin tahu dan Huang mau ikut datang. Tak lama kemudian, mereka sampai pada pengajaran Tujini. Selain itu, orang-orang di gereja mereka juga sangat berani. Mendengar 2 orang pengikut itu mengeluarkan pernyataan Saikesi yang menentang langit. Pria utama itu juga tampak berkeringat. Setelah diketahui bahwa pria utama datang untuk menjadi anggota gereja, salah seorang pengurus berjalan dari balik pintu. Keluar. Jangan lihat anak ini yang mengenakan kacamata dengan tampang muda. Sebenarnya dia adalah yang terkuat di gereja ini. Konon katanya, dia bisa membuat orang lain merasa luar biasa hanya dengan tatapan. Bagaimanapun, dalam rumor, dia yang tidak mengenakan kacamata bisa membuat 1.000 orang terpesona dalam semalam. Jadi sehari-hari dia hanya bisa mengenakan kacamata. Untuk menekan kekuatan ini, segera Zi mau membawa semua orang ke ruang rapat. Namun sesuai aturan, mereka harus dibagi menjadi pasangan pria dan wanita. Jadi sang pria utama dan Gini membentuk satu pasangan. Saat itu pintu ruangan perlahan terbuka. Mendengar permintaan pria utama untuk bergabung, Tugini langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Pria utama juga tidak menyangka akan semudah itu. Kemudian, Tujini memberitahu keduanya bahwa pendidikan mereka adalah sesuai keinginan. Sambil itu, dia juga mengambil foto keduanya. Setelah itu, mereka dianggap berhasil masuk ajaran. Setelah selesai, Tujini berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat itu, sang tokoh utama tiba-tiba merasakan detak jantungnya meningkat. Dan tubuhnya juga menjadi sangat panas. Tiba-tiba, dia dengan gesit menerjang sang tokoh utama. Meskipun tokoh utama tahu bahwa ini adalah kemampuan Tujini yang beraksi, tapi tubuhnya sangat jujur. Keduanya juga bersiap untuk memasuki plot yang lebih dalam. Tapi tidak disangka, saya baru saja menyiapkan tisu. Tokoh utama tiba-tiba melemah. Sementara itu, dinding di belakangnya tiba-tiba meledak. Kemudian sebuah batu-batuan langsung membuat Gini pingsan. Ternyata si berambut pirang ingin menyetrum Dai Mao. Makanya dia dipukul 1 kali hingga terpental. Sementara itu, Tujini menyerahkan urusan penanganan selanjutnya kepada Zimao. Namun saat Zimao tiba di kamar, dia kebetulan mendapati Dai Mao sedang memperbaiki dinding. Belum sempat Zimao bereaksi, pemeran pria langsung menangkap Zimao dan menekannya ke dinding. Lalu mengancamnya, jangan ceritakan apa yang baru saja kamu lihat. Kalau tidak, jangan salahkan kalau aku melakukan ini dan itu. Dan akhirnya seperti ini. Padahal pemeran pria belum melakukan apa-apa. Bagian bawah tubuh Zimao sudah melemas dan jatuh. Pria utama benar-benar tak habis pikir. Dia seumur hidupnya belum pernah melihat orang seaneh ini. Saat itu, Zimao yang mulai sadar mulai menangis. Tak disangka, sebagai pengurus gereja, masih perawan ternyata diketahui orang lain. Namun, dia lebih penasaran. Kenapa beberapa orang tidak terpengaruh oleh kemampuan Tujini? Setelah mengetahui bahwa Damao juga seorang dewa, Zimao langsung berlutut, memohon kepada tokoh utama untuk membantu menghancurkan sekte ini. Di sisi lain, Huang Mao yang melarikan diri, justru dipukul tepat oleh pihak lawan. Mendengar bahwa Huang Mao adalah orang yang tidak dicintai siapapun, Tugini, dewa cinta, menjadi tertarik padanya. Sementara itu,
Zimao mengungkapkan alasan ingin menghancurkan gereja. Ternyata, dia juga terpaksa bergabung dengan gereja Santo Cinta. Selain itu, dia sering diam-diam membaca banyak buku terlarang. Jadi pengetahuannya tentang hal itu sangat luas. Lalu dia menggunakan posisi-posisi itu untuk menipu para pengikut lainnya. Tak disangka, dengan cara itu dia perlahan menjadi pilar utama gereja. Dan bahkan diperhatikan oleh Tujini. Diangkat menjadi kader inti. Tokoh pria berpendapat Zimao pantas mendapatkannya karena ulahnya sendiri. Namun Jini sangat setuju dengan Zimao. Lagi pula sejak dahulu ada pepatah, di dalam buku terdapat rumah emas. Setelah melakukan serangkaian analisis, tokoh pria setuju bekerja sama dengan Zimao. Tepat pada saat itu, Daimao tiba-tiba menyadari, jumlah pengikutnya semakin berkurang. Ternyata setelah dia pergi, desa itu kembali diserang oleh makhluk luar. Jadi setelah Atar mengalahkan makhluk luar itu, pengikut Damao beralih untuk menyembah Atar. Bagaimanapun, dibandingkan dengan Damao yang tidak dapat diandalkan itu, Atar memang jauh lebih dapat diandalkan. Di sisi lain, beberapa pria utama dibantu oleh Zimao juga berhasil menyusup ke dalam Saint Love. Melihat ada anggota baru yang bergabung, para pengikut pun berebut untuk melakukan ritual suci dengan mereka. Namun dengan Zimao yang besar di sini, orang lain hanya bisa dengan sadar meninggalkan tempat ini. Kemudian Zimao memberitahu tokoh utama, Tujini. Beberapa hari sekali mereka akan pergi berkeliling memeriksa cabang lain. Sekarang mereka sudah meninggalkan tempat ini. Jadi mereka sekarang sudah bisa mulai bertindak. Tokoh utama Wen Yan langsung mendapat ide. Namun Daimao yang kehilangan pengikutnya sudah benar-benar menyerah. Tokoh utama juga tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, tak peduli seberapa hebat makhluk itu. Selama hanya menjauh dari kultus sejenak, pengikut Shinzong akan segera goyah. Meskipun sang protagonis sudah menduganya. Namun dia tak menyangka itu terjadi begitu cepat. Memanfaatkan saat Daimao belum sepenuhnya kehilangan kekuatannya. Sang protagonis terpaksa berbohong bahwa selama pria itu mau membantu, dirinya akan dengan sepenuh hati menyembah pria itu. Daimao Wenyan juga langsung bersemangat. Di sisi lain, Tujini sedang berkeliling memeriksa cabang-cabang lain. Telah mendapatkan cukup banyak pengikut baru lagi. Namun yang membuatnya heran adalah, walaupun pengikut memang bertambah cukup banyak, tetapi kekuatannya sendiri tidak menjadi lebih kuat. Saat itulah, beberapa pengikut membawa sekumpulan benda-benda aneh muncul di hadapan Tujini. Konon itu adalah alat pembelajaran yang diberikan Zimao kepada mereka. Tujini segera menyadari ada masalah. Ternyata Zimao mulai dengan bantuan tokoh utama. Gila-gilaan memberikan pengetahuan seks kepada para pengikut. Lalu menggunakan alat-alat ilmiah modern untuk menarik perhatian. Bagaimanapun, dibandingkan dengan pemimpin yang jauh di sana, para pengikut lebih suka percaya kepada orang yang ada di dekat mereka yang membimbing mereka. Namun, saat tokoh utama berencana untuk melanjutkan langkah berikutnya, Tujini datang bersama anak buahnya. Karena dia menyelidiki, semua ini adalah ulah tokoh utama yang berkolusi dengan Zimao. Jadi, Tujini berencana menangkap mereka dengan tuduhan pengkhianatan. Namun Zimao bersikeras tidak mengaku. Sementara itu, para pengikut lainnya melihat situasi ini. Serentak memohon kepada Tujini untuk mengampuni Zimao. Sekarang Tujini akhirnya mengerti mengapa kekuatannya belakangan tak bertambah. Ternyata karena Zimao mencuri para pengikutnya. Maka Tujini langsung memerintahkan bawahannya untuk mengepung tokoh utama dan yang lainnya. Saat itu Huang Mao juga keluar. Lalu di hadapan tokoh utama dia berlagak seperti monyet. Ternyata setelah dibimbing oleh Tujini, Huang Mao berhasil membuka pintu dunia baru. Jadi dia memutuskan bersumpah dengan nama tangan kanan untuk memuja Tujini sebagai dewa dengan baik. Kemudian Tujini mengurung beberapa orang dengan alat penyiksaan, mulai melakukan interogasi. Namun si Pirang ingin memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam pribadi. Saat dia hampir berhasil, kehadiran Tujini langsung membuatnya ketakutan. Kemudian Tujini mulai menginterogasi Zimao. Mengapa mengadakan pertemuan belajar tanpa izin? Melihat Zimao diam tanpa berkata, para pengikut pun mulai ragu dalam hati. Pada saat itu, Zimao tiba-tiba meneteskan 2,5 tetes air mata. Lalu mulai menangis terseduh-seduh. Menyatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Masih memohon, Tujini harus menghukum dirinya sendiri dengan keras. Untuk membuktikan bahwa dia tidak mengkhianati marga keluarganya. Tujini melihat itu agak kebingungan. Namun para pengikut di bawah tersentuh oleh kata-kata Zimao. Maka mereka mulai memohon kepada Tujini agar memaafkan Zimao. Ini membuat Tujini mulai agak panik. Sedangkan pemeran utama pria memperlihatkan senyum licik karena rencananya berhasil. Hanya karena dia sudah memperhitungkan langkah ini sejak lama. Maka dia sudah melakukan pelatihan akting khusus untuk Zimao sebelumnya. Di bawah bimbingan sang tokoh utama. Dengan pendidikan seperti ini, Zimao hanya dilatih oleh tokoh utama selama 2,5 hari. Kemampuannya dalam berakting sudah mencapai tingkat yang membuat Raja Phil merasa rendah diri. Bahkan sang tokoh utama tidak bisa menahan air mata setelah mendengarnya. Sementara itu, penampilan Zimao di lokasi juga membuat suasana emosional memuncak. Sekarang Tujini benar-benar panik. Melihat Tujini yang kebingungan,
Pemeran utama pria ini, si Lao Nam, mulai membujuknya. Sebaiknya diperlakukan lebih lunak. Kalau tidak, gereja kemungkinan besar akan memicu perpecahan internal. Baru kemudian Tu Jini menyadari, manusia yang menurut Loki akan menghalangi mereka. Seharusnya itu adalah sang pemeran pria Tu Jini yang terpaksa untuk sementara melepaskan beberapa orang, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Dai Mao mengira Huang Mao adalah seorang pengkhianat. Tetapi Huang Mao yang tiba-tiba berubah sikap, malah berpendapat, itu karena si Dai Mao tidak menerima cintanya sendiri. Jadi sekarang dirinya hanya hidup untuk kemuliaan yang diberikan oleh Jini, dengan tangan kanan yang diberikannya. Setelah mendengar pernyataan aneh dari Huang Mao, dua orang aneh ini juga setuju dari lubuk hati mereka. Huang Mao ini benar-benar aneh. Namun setelah Huang Mao pergi, sekelompok pria kekar tiba-tiba muncul di depan pintu sel. Karena mereka sudah menerima perintah Tu Jini, bersiap untuk melenyapkan sang tokoh utama dan kawan-kawannya secara total. Tu Jini itu juga orang yang malang. Ketika ia baru lahir, ia semula berpikir bisa menggunakan kemampuannya agar orang-orang terus-menerus punya anak, untuk menambah jumlah penduduk, agar negara menjadi lebih kuat. Tetapi raja memerintahkan agar dia menghilangkan keinginan orang-orang akan cinta, dan dia diciptakan untuk tujuan itu. Adapun manusia, apakah mereka akan punah karena hal ini? Raja membuat Tu Jini tidak perlu khawatir, karena dia sudah menciptakan metode reproduksi buatan. Meskipun Tu Jini sangat tidak terima di hatinya, dia hanya bisa mematuhi perintah raja. Sejak itu Tu Jini mulai di seluruh dunia menghilangkan keinginan orang akan cinta. Namun setelah ribuan tahun berlalu, Tu Jini tiba-tiba menyadari, padahal dia belum melakukan apapun. Beberapa orang sudah kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Setelah semua orang menjadi orang yang secara alami tidak memiliki kasih sayang dan kemampuan untuk berkembang biak, Tu Jini kehilangan makna keberadaannya. Namun dia tidak rela. Maka dia menuliskan ilmunya menjadi sebuah buku. Namun segera buku itu dianggap sebagai buku terlarang oleh orang-orang. Setelah itu berlalu waktu yang sangat lama. Tu Jini secara kebetulan bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang mengintip buku terlarang, dan menemukan bahwa dia ternyata memiliki perasaan manusia biasa. Lalu, Tu Jini pun menjadi teman dengan gadis bernama Toka ini. Gadis itu, dan tingkat nafsunya, juga benar-benar di luar dugaan Tu Jini. Hanya dengan mencabut sebuah batang di ladang lobak berbentuk aneh, dia bahkan bisa membayangkan kota bertepuk tangan untuk cinta dalam berbagai pose. Tindakan aneh ini juga membuat orang di sekitarnya menganggapnya sebagai orang aneh. Jadi Tu Jini pun membawa Toka berkeliaran kemana-mana. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka yang kehilangan perasaan, manusia yang seperti mesin, dia lebih suka hidup bersama Toka. Namun hari-hari bahagia itu tidak berlangsung lama. Toka kemudian dipindahkan ke desa isolasi untuk tinggal. Awalnya dikira Toka bisa menjalani kehidupan normal di desa isolasi. Namun tak disangka beberapa tahun kemudian, Tu Jini mengetahui bahwa Toka dibunuh oleh orang-orang di desa isolasi. Dan alasannya adalah karena dia melahirkan anak dengan seorang penduduk desa. Tu Jini yang berduka memeluk Toka yang telah tiada. Bersumpah, dia pasti akan mengembalikan dunia ini seperti semula, agar semua manusia bisa jatuh cinta dengan normal, lalu membangun keluarga dan memiliki anak. Itulah sebabnya dia mengirimkan pria-pria kuat. Mereka bersiap menyingkirkan batu sandungan sang pemeran utama pria. Lagi-lagi pada saat genting ini, sebuah sinar laser tiba-tiba menembus dinding. Ternyata kakaknya datang bersama Atar. Melihat pengikut Atar ternyata berjumlah begitu banyak, Dai Mao sampai bingung total. Namun saat itu, para pria kekar kembali mendekat mengerumuni mereka. Atar bertugas menyerang untuk menarik perhatian para pria kekar. Dan sang tokoh utama serta yang lainnya juga bersiap-siap untuk segera melarikan diri. Namun, Zimao justru ditarik ke tanah oleh seorang pria kekar saat melarikan diri. Saat pria kekar itu bersiap untuk menghukum Zimao, Jini cepat-cepat mengambil benda ajaib yang jatuh dari Zimao. Ia langsung memberikan pijatan di bagian tertentu kepada pria kekar itu. Kemudian, sang tokoh utama segera membawa beberapa orang melarikan diri dari sel. Sementara itu, tokoh utama juga memberitahu rencananya kepada Dai Mou. Ternyata tokoh utama telah membuat dua rencana operasi untuk mengalahkan Ordo Tu Jini. Pertama, mereka akan menyusup ke dalam Ordo terlebih dahulu. Dari dalam, mereka akan memecah belah para pengikutnya untuk melemahkan kekuatan Tu Jini. Kemudian mereka akan membawa para pengikut desa mereka. Kemudian bawalah orang-orang beriman di desanya. Fokus pada Atar. Karena protagonis dari awal hingga akhir selalu berniat menekan sekte ini dengan kekuatan. Bagaimanapun juga, jika hanya berbicara tentang kemampuan bertarung, Atar jauh lebih kuat dibandingkan dengan Dai Mao. Setelah mendengar rencana keseluruhan protagonis, Dai Mao yang terjebak hampir menangis. Namun beberapa orang setelah melarikan diri dari sel, malah bertemu dengan Tu Jini yang telah menunggu di sini sejak lama. Saat itu Tu Jini tiba-tiba menyadari, Zimao ternyata sedang memeluk peninggalan Toka. Saat ia lengah, Atar langsung menembakkan satu tembakan meriam laser, yang membuatnya terpental keluar.
Kemudian sang protagonis menyerahkan Daimao kepada Zimao. Biarkan mereka cepat melarikan diri. Dan beritahu Zimao untuk masuk ke tahap kedua. Apakah rencana ini bisa berhasil? Sepenuhnya tergantung pada penampilan Damao. Mendengar bahwa dirinya adalah kunci dari rencana protagonis, Damao segera kembali bersemangat. Sementara itu, Zimao juga sangat penasaran. Mengapa Tujini tahu nama ibunya? Kembali ke sisi lain, Tujini yang terjatuh telah membebaskan kekuatannya. Jelas dia juga menyembunyikan kekuatan seperti Atar. Kemudian Tujini langsung menggunakan kemampuannya menembus tubuh beberapa orang. Meskipun beberapa orang tidak mengalami cedera, tapi tubuh mereka menjadi aneh. Tidak hanya merasa seluruh tubuh sangat panas, otak masih tidak terkendali ingin melepaskan hasrat primitif. Tokoh utama masih berencana menenangkan ketiganya. Tapi ketiga orang yang kehilangan akal sudah membuka pakaian mereka. Saat ketiganya hampir benar-benar menyatu dengan tokoh utama, akar pohon tiba-tiba muncul dari bawah tanah, memaksa mereka terpisah. Ternyata, itu adalah Zimao yang kembali bersama Daimao yang telah pulih kekuatannya. Saat itu, Zimao juga mengumumkan bahwa dia secara resmi mengkhianati Tujini. Lalu dia membawa lebih dari 1000 pengikutnya untuk mengikuti Damao. Namun Tujini tidak peduli. Bagaimanapun, ini hanya sekitar 1/10 dari pengikutnya saja. Dan sekarang dia masih berada di posisi yang menguntungkan. Tapi dia belum sempat sombong selama 2,5 detik. Patung dewa di belakangnya tiba-tiba retak. Lalu tanda di tubuh beberapa orang itu juga langsung hilang. Ternyata mereka para Dewa Wei, meminjam kekuatan dewa sejati. Maka Daimao membuat Tujini yang asli, memutus sumber kekuatannya. Jangan lihat Daimao sekarang terlihat keren dan hebat. Tapi dia baru saja saat memohon kepada Tujini, langsung berlutut. Lalu dengan gila, memberi hormat kepada Tujini selama 2,5 jam. Melihat Tuhan tertinggi yang maha tahu dan maha kuasa berlutut di hadapannya, Tujini tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pertama mengejek beberapa kata, baru kemudian menyetujui permintaan Daimao. Meskipun harus berlutut di hadapan dewa yang dianggap lebih rendah darinya. Memang memalukan untuk diceritakan. Tetapi demi sang pria utama, Daimao merasa semua itu tetap sepadan. Tujini juga menyadari bahwa nasibnya sudah berakhir. Lalu dia langsung berbalik dan bersiap kabur. Melihat Huang Mao yang telah lama menunggu di pintu, Tujini pun meminta padanya untuk menahan beberapa orang dulu. Tapi si pirang tiba-tiba menangkap Zhao Men milik Tujini dan menghentikannya. Orang-orang yang bingung melihat itu dengan wajah heran. Ternyata saat sang pria utama dipenjara olehnya, dia diam-diam memberinya selembar kertas yang tertulis bahwa selama ada wanita yang membantu saat dalam bahaya, pasti bisa memenangkan hatinya. Bagaimanapun juga, dibandingkan menghabiskan sisa hidup dengan tangan kananku sendiri, rambut kuning lebih suka menjadi anjing penjaga yang bodoh. Kemudian, Atar tidak peduli pada rambut kuning, langsung menembakkan laser, mengambil Tujini dan rambut kuning sekaligus. Namun, Tujini yang kalah tetap tidak mau menyerah. Saat dia terus mengeluh, Zima datang dengan peninggalan ibunya. Setelah mengetahui bahwa Zimao adalah putri Toka, Tujini langsung tertegun. Mengingat Toka pernah memberitahunya bahwa ia ingin bersama orang yang dicintainya, lalu memiliki seorang anak bersamanya. Dan ketika anaknya sudah besar nanti, ia berharap anaknya juga bisa menjadi teman baik Tujini. Cara mengingat semua ini, tersisa 2,5 tetes air mata. Baru sekarang dia sadar, ternyata dialah yang mengubah niat awalnya. Dialah sendiri yang dengan tangannya menghapus cinta di dunia ini. Setelah berhasil mengalahkan Tujini, pemeran utama dan beberapa pria mengikatnya dengan kuat. Selanjutnya, saat beberapa orang sedang berdiskusi bagaimana merebut para pengikut dari tangan Tujini, Zimao mengatakan bahwa dia mendapat ide bagus. Sebelum sang pria utama sempat bertanya, Zimao langsung mengikat sang pria utama ke kursi khusus, lalu memanggil Jini dan kakaknya untuk membantu. Setelah 2,5 jam diberi pelajaran, Zimao membawa sang pria yang telah dijinakan menemui Tugini. Lalu, di bawah pengaruh gerakan kecil dari Xiazi yang menggoda, Zimao berhasil mendapatkan ajaran cinta mendalam Tugini. Tiba-tiba banyak makhluk dari luar muncul di depan. Mereka menyerang ke arah mereka. Melihat begitu banyak binatang luar, Atal juga merasa agak kewalahan. Meskipun dia bisa mengatasi banyak sekaligus dengan satu tembakan laser binatang luar, tapi tetap tak mampu melawan taktik jumlah besar. Tak lama kemudian, mereka pun dikepung oleh binatang luar. Untungnya, Taima memanggil tentakel tepat waktu, melindungi semuanya. Kemudian saat Daimao sedang pamer ke Atar, tokoh utama menyadari kelompok binatang liar berlari menuju arah desa. Saat beberapa orang kembali, desa sudah menjadi reruntuhan. Tapi untungnya tidak ada korban di antara penduduk desa. Semua berkat tokoh utama, yang sebelumnya menyuruh kakaknya membawa mereka ke tempat perlindungan. Jadi, demi sang tokoh pria, mereka meminta Daimao untuk mengembalikan desa seperti semula. Namun Daimao menolak. Lagi pula, pekerjaan ini sungguh terlalu besar. Kekuatan dewa yang baru saja ia pulihkan dengan susah payah pasti akan terkuras lagi karena itu.
Karena dia tidak mau terus menjadi dewa yang tak berguna lagi. Agar Dai Mao mau membantu memulihkan desa. Hatar bahkan membungkuk memohon kepada Dai Mao. Sedangkan penduduk desa lainnya, Wenyan juga mulai memohon bantuan kepada Dai Mao. Tentu saja, sebenarnya semua orang punya perhitungan tersendiri. Dai Mao yang tidak tahu apa-apa, terpaksa mengiyakan permintaan mereka. Lalu ia menggunakan kekuatan ilahi. Sebelumnya, makhluk asing yang muncul juga dikendalikan olehnya. Di sisi lain, Maihit kehilangan warna lagi karena kekuatan dewa habis. Dan kembali kehilangan warnanya. Namun saat semua orang mengadakan pesta perayaan, seorang pria desa yang kuat tiba-tiba masuk. Dan memberitahu mereka bahwa makhluk asing kembali datang ke desa. Sementara itu, si pirang sedang menggendong Wei Shen yang baru saja melarikan diri. Di saat kritis, binatang luar langsung dihancurkan menjadi puing oleh tembakan laser. Ternyata sang pria utama lalu menutup mulutnya dengan satu tendangan. Setelah itu Wei Shen melemah dan mencari bantuan. Tapi melihat akting buruk Wei Shen ini, tokoh utama benar-benar menyerah. Jadi terpaksa mengirim Atal yang paling kuat untuk memeriksa. Namun ternyata orang ini malah memanfaatkan kesempatan untuk menyerang diam-diam. Langsung saja mengacungkan mulut ke arah Hatar. Saat protagonis pria masih terlihat bingung, Rolly Wei yang sudah kembali sadar mengatakan, namanya adalah Gaia. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan menciptakan makhluk luar. Mendengar ini, protagonis pria melemparkan rambutnya yang acak-acakan kepadanya. Kemudian, saat Gaia terpesona oleh kecantikan rambutnya yang acak-acakan, protagonis pria menendang kakinya dan menjatuhkannya. Lalu berencana mencekik dia sebelum ia memanggil makhluk luar. Namun Gaia mengatakan bukan dia yang melakukannya. Ternyata sekarang dia hanya memiliki 2 pengikut. Dengan kekuatannya sekarang, dia belum cukup untuk mengendalikan makhluk luar. Jadi kehancuran desa itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Dan tujuan dia mencari tokoh utama adalah ingin bekerja sama dengan tokoh utama untuk membunuh Loki. Karena Wei, semua pertempuran antar dewa diprakarsai olehnya. Jadi dia pasti sudah memikirkan cara yang pasti menang. Dan melalui penyelidikan selama 2,5 bulan, dia menemukan bahwa Loki tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Meskipun sang protagonis meragukannya. Namun keesokan harinya dia tetap membawa semua orang ke ibu kota kekaisaran. Namun yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah jembatan setinggi puluhan meter. Saat sang tokoh utama dan yang lainnya kebingungan, Gaia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan seekor burung pipit. Meskipun ini sudah menjadi batas kemampuannya saat ini, tapi cukup untuk menjelaskan situasi kepada mereka. Tampak burung pipit itu baru saja terbang tinggi. Langsung saja dihancurkan oleh sebuah laser. Saat sang tokoh utama berpikir tentang penjagaan di sini, orang itu adalah Bel berambut pirang yang pergi bersama Loki. Meskipun beberapa orang langsung mengenalinya, tetapi Bel bersikeras tidak mengakui identitasnya. Sementara tokoh utama dan yang lainnya melihat Bel berbaring di tanah dan bersikap manja. Namun tubuh ini hanyalah duplikat yang diciptakan oleh Loki menggunakan kemampuannya. Lagi pula Loki juga pernah bergaul dengan tokoh utama untuk beberapa waktu. Tentunya dia tahu betapa liciknya tokoh utama. Loki tidak sebodoh itu. Muncul dengan wujud asli untuk bertemu sang tokoh utama. Setelah mengetahui bahwa pengikut Dai Mao telah melebihi 10.000 orang, Loki juga menunjukkan jumlah pengikutnya yang mencapai 1,12 juta pengikut. Sekarang giliran Dai Mao mulai goyah. Namun saat itu sang tokoh utama memperlihatkan tatapan meremehkan. Karena dia sudah dengan mudah mendapatkan informasi tentang Loki. Aku juga bersyukur Loki Mei tadi tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, bisa-bisa ada yang mati. Dan Loki memang benar-benar tertipu oleh tokoh utama. Dia hanya bisa melihat beberapa orang itu pergi begitu saja. Setelah kembali, tokoh utama hampir saja ketakutan mati. Ternyata dia tadi cuma berpura-pura hebat saja. Kalau tidak, dengan hanya mengandalkan Mao dan Gaia yang lemah itu, mungkin tidak akan berhasil. Beberapa orang langsung tewas di tempat itu dalam hitungan menit. Kemudian sang tokoh utama menanyakan informasi kepada Bel. Kota kekaisaran semula, setelah kaisar meninggal, telah kehilangan ketertiban. Namun Loki entah dengan cara apa, membuat ibu kota kembali seperti sedia kala. Namun Bel belum selesai bicara. Sang tokoh utama cuma berdasarkan hal itu menebak. Loki pasti memanfaatkan ilusi untuk menyamar sebagai kaisar, sehingga dia bisa menjadikan seluruh rakyat ibu kota sebagai pengikutnya. Orang-orang lain juga mulai khawatir. Namun sang protagonis membuat semua orang tenang. Karena dia berpikir Loki telah melakukan kesalahan fatal. Itu adalah lebih dari 1 juta orang yang selalu menjadi pengikut kaisar, bukan pengikut Loki. Jadi sang protagonis memutuskan menggunakan perang psikologis untuk membalikan keadaan. Pertama, langkah pertama adalah menjadikan dirinya produser nasional. Kemudian membuat dunia ini memasuki era idol yang benar-benar baru. Tak lama kemudian, girl group yang didirikan oleh sang tokoh utama pria resmi menyambut pertunjukan perdana bagi seluruh desa. Namun, konser digelar dengan meriah di sini. Sebagai pemeran utama, Dai Mao justru dibuat ambruk oleh sang tokoh utama pria. Dan penyebabnya berawal dari 2,5 minggu yang lalu. Karena sang tokoh utama pria menyadari
bahwa di dunia ini sepertinya tidak ada konsep musik. Jadi dia ingin menciptakan era idola yang benar-benar baru. Selain itu, agar tidak terjadi kekacauan lagi seperti sebelumnya, tokoh utama menyerahkan posisi center girl group kepada Gini dan kakak-kakaknya, Kakak Atar dan Gaia. Mereka masing-masing adalah pemain bass dan drummer. Kemudian di bawah bimbingan tokoh utama selama 2,5 hari, beberapa orang segera menguasai teknik bermain dan menggelar pertunjukan pertama di kedai mereka sendiri. Melihat raut puas para pengikut, sang tokoh utama menyadari rencananya telah berhasil. Namun, tepat ketika Dai Mao mengeluh karena sang tokoh utama tidak memberinya makan, tiba-tiba terdengar suara bising yang menusuk telinga. Langsung membuat telinga Dai Mao berdarah. Ternyata karena Beyer di Tan Beisi. Namun sayangnya dia benar-benar tidak memiliki bakat di bidang musik. Suara yang dia mainkan hampir membuat beberapa orang pergi begitu saja. Jadi, sang tokoh utama segera mematikan speaker. Kemudian dia mengeluarkannya dari tim. Karena takut dianggap beban dan diusir oleh sang tokoh utama. Beyer segera berlutut memohon kepada sang tokoh utama agar tidak meninggalkannya. Namun sang tokoh utama malas menghiraukannya. Kemudian sang tokoh utama memutuskan untuk secara resmi menjadikan keempat orang di atas panggung sebagai paduan suara suci bagi kelompok keagamaan, dan mengadakan sebuah konser untuk mereka. Melihat semakin banyak pengikut yang menyukai musik, sang tokoh utama merasa sangat puas. Namun, Dai Mao tidak senang. Saat dia hendak mengeluh pada sang tokoh utama, tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya putih. Kekuatan ilahi juga terasa jauh lebih kuat. Jadi dia segera membuka panel pengikut. Tapi jumlah pengikutnya tidak mengalami perubahan. Ternyata tujuan rencana pria utama kali ini adalah untuk memperkuat iman para pengikut. Karena mereka selama ini bergantung pada teknologi untuk menarik pengikut. Jadi, kekuatan keimanan dan kohesi sekte mereka sangat lemah. Namun musik justru dapat mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Dan justru karena itu, itulah kenapa kekuatan Dai Mao menjadi semakin kuat. Dai Mao Wenyan langsung mulai pamer. Di tempat itu dia menyatakan akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk membunuh Loki. Namun sang pemeran utama pria menghentikannya. Karena sebelum itu, mereka masih punya satu masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian sang pria utama menemukan Bel yang masih sedih. Mendengar pria utama memanggilnya tidak bisa menyanyi dan menari. Juga tidak bisa rap, orang yang tidak berguna. Bel mengira pria utama akan mengusirnya. Namun pria utama justru memeluknya erat-erat. Dan mengatakan meskipun dia benar-benar orang yang tidak berguna, dia tetap bagian dari kelompok ini. Bagian yang tak terpisahkan. Mendengar sang tokoh utama pria tak akan meninggalkannya, Bel yang polos langsung berhasil dijadikan CPU oleh sang pria utama. Tentu saja, semua itu hanyalah trik kecil dari sang pria utama yang licik. Selanjutnya, tugas yang diberikan sang pria utama padanya adalah menguntit Gaia dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Tak lama kemudian Gaia mengemudi menuju desa isolasi lain. Melihat Gaia bersiap untuk menyerang dua anak yang terpisah, Bel baru saja bersiap mencabut pedangnya. Gaia tiba-tiba pura-pura terpeleset dan jatuh ke tanah. Lalu mencoba membuat mereka menolongnya pulang. Tapi dengan matanya yang cekung seperti itu, dua anak itu bahkan tidak peduli padanya. Rencana tampak gagal. Gaia pun berbalik dan pergi. Saat itu seekor monster bersiap menyerang seorang gadis kecil. Di saat yang krusial ini, Gaia muncul tepat waktu dan menyelamatkan gadis kecil itu. Namun saat dia berniat menipu gadis itu untuk ikut ke rumahnya, namun monster menggigit dan memutus lengan pria itu. Gadis kecil itu juga ketakutan dan langsung berbalik lalu melarikan diri. Gaia juga sangat tak berdaya. Lagi pula Gaia sekarang hanya memiliki 5 pengikut. Jadi sering terjadi kesalahan saat mengendalikan makhluk luar. Menjelang senja, Gaia tiba di pondok kecil dan di dalam rumahnya adalah 5 anaknya yang sedikit itu. Para pengikut mendengar bahwa semua anak itu memanggilnya ibu. Beir juga tiba-tiba mengerti mengapa Gaia berperilaku aneh di siang hari. Kemudian Beir memberitahu hal ini kepada tokoh utama yang lahir dari keluarga religius. Langsung mengerti segalanya. Ternyata Gaia ingin mengembangkan agamanya melalui cara keluarga. Karena kekuatan keluarga dalam agama terletak pada kohesi. Dan tokoh utama juga sudah membuktikan. Semakin gila keyakinan para pengikut, semakin banyak kekuatan yang bisa didapatkan oleh dewa. Artinya, hanya Gaia dengan 5 pengikut yang mungkin bisa mengalahkan Dai Mao dengan lebih dari 10.000 pengikut. Jadi, sang tokoh utama semakin mantap untuk mengekangnya sejak dini. Dan cara terbaik untuk melakukannya yaitu merebut posisi pemimpin Gaia. Kemudian sang tokoh utama pria mengucapkan terima kasih kepada Bel. Bagaimanapun, semua ini berkat dia, sehingga dia bisa mengambil inisiatif. Namun ucapan terima kasih sang tokoh utama itu ternyata berakibat besar. Begitu Bel mendengarnya, wajahnya seketika memerah karena malu. Tubuhnya juga tiba-tiba terasa panas. Bahkan detak jantungnya pun menjadi jauh lebih cepat. Lalu pemeran utama pria mengambil ponsel. Tak jelas kepada siapa, dia mengirim sebuah pesan WeChat. Keesokan paginya,
Pemeran utama pria menunggu sendirian di gerbang desa. Saat itu Bell tiba-tiba muncul. Berjalan mendekati pemeran utama pria. Lalu langsung mengeluarkan senjata dan menyerangnya. Sebelum pemeran utama sempat bereaksi, Bell sudah mengikat sang pria utama dengan pita. Lalu mengeluarkan senjata dan langsung melanggar mantra pria utama. Dia keras kepala ingin menaklukkan pria utama dengan mulut kecilnya sendiri. Melihat tindakan Bell yang sedang birahi ini, pria utama langsung mengerti. Ini adalah kemampuan Tujini yang sedang bermain-main. Melihat leluconnya terbongkar, Tujini pun berhenti berpura-pura. Langsung meningkatkan nilai hasrat Bell ke maksimum. Saat Bell dan tokoh utama sedang bersatu di tanah, tiba-tiba, Zimao dari belakang memotong Tuji. Tuji pun terpaksa patuh dan mematikan kemampuannya. Ternyata, tokoh utama mencari Tuji untuk menjatuhkan sekte Gaya. Namun, keduanya sebelumnya memang dalam hubungan permusuhan. Tuji tentu saja enggan bekerja sama dengan tokoh utama. Tapi mendengar sang tokoh utama berkata, Gaya hanya memanfaatkan anak-anak ini untuk mendapatkan kekuatan. Jadi begitu mereka kehilangan nilai, pasti dia akan membuang mereka tanpa ampun. Bagaimanapun, sebagai orang yang lahir dari keluarga religius, dia lebih memahami hal ini daripada siapapun. Jadi dia memohon kepada Tujini untuk membantu menyelamatkan sekelompok anak ini. Dan ucapan itu juga tepat mengenai titik lemah Tujini. Jadi agar anak-anak ini tidak mengalami pengkhianatan dan mati seperti Toka, Tujini yang sundere menyetujui sang tokoh utama pria. Tentu saja semua ini tetap saja trik kecil sang tokoh utama. Tak lama Tujini menemukan 3 anak Gaya. Namun, dia kali ini tidak memilih untuk menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan mereka, melainkan mengubah mereka yang tidak memiliki emosi dengan tindakan. Sementara itu, tokoh utama di sini menggunakan alasan latihan untuk menahan Gaya. Saat Gaya dipaksa oleh keduanya mengawasi pasar saham selama 2,5 hari. Di sisi Tujini juga berjalan dengan sangat lancar. Namun 2 anak lainnya menemukan sesuatu yang tidak normal pada ketiga orang tersebut. Tepat ketika mereka berdua curiga ada seseorang di sana. Ketika menghancurkan keluarga mereka, terdengar tawa riang dari pinggir sungai. Melihat ketiganya bermain begitu riang bersama Tujini, keduanya pun langsung mengerti bahwa Tujini lah yang memecah belah keluarga mereka. Dan bahkan mendengar bahwa Tujini berusaha membujuk keduanya. Keduanya langsung marah dan kehilangan kendali. Langsung memanggil sekumpulan makhluk luar, bersiap untuk menghabisi ketiga pengkhianat itu bersama. Tujini sekaligus melihat situasi itu. Tujini segera membawa ketiga anak itu untuk melarikan diri. Karena semua pengikutnya telah direbut oleh tokoh utama. Jadi, sekarang dia sama sekali bukan tandingan makhluk luar ini. Saat itu terdengar ledakan keras dari kejauhan. Ketika keduanya sampai di lokasi, makhluk luar mereka sudah dijadikan sate. Ternyata sang protagonis datang bersama Atar dan yang lain, menyelamatkan Tukini dan yang lainnya. Namun sebelum protagonis sempat sombong selama 2,5 detik, tanah tiba-tiba berguncang hebat. Lalu Gaya muncul dari samping. Meskipun dia sangat kesal, tokoh utama pria merebut pengikutnya. Namun dia malah merasa tak peduli lagi, karena dia sudah menyelesaikan karya agungnya. Tak lama kemudian tanah tiba-tiba terbelah. Seekor makhluk raksasa dari luar muncul di hadapan mereka. Dan inilah makhluk Kumba yang tadi disebutkan. Meskipun terlihat agak sembrono, tapi dia memang mirip dengan Kumba. Saat itu 2 anak kecil melihat Gaya yang sangat hebat. Maka mereka berlari ke depan Gaya dan mulai manja. Namun setelah Gaya memuji mereka berdua, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena Gaya sudah mencapai tujuannya, maka dia memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Kemudian langsung menjadikan keduanya sebagai nutrisi. Mengorbankan keduanya kepada Kun Baguai. Lalu Gaya memerintahkan Kun Baguai untuk menyerang sang pemeran utama dan yang lain. Menghadapi monster sebesar itu, mereka hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Namun saat melarikan diri, seorang anak malah langsung jatuh tersungkur. Atar melihat situasi ini, segera menembakkan laser ke arah makhluk luar. Tapi hasilnya bisa ditebak. Makhluk Kuanba datang dengan satu tembakan dari Atar. Tidak ada efek sama sekali. Kemudian giliran Kuanba. Ia menembakkan laser ke arah tokoh utama dan yang lainnya. Namun, untungnya, Daito segera memanggil cabang sebagai perisai. Dia mengerahkan seluruh tenaga, hanya untuk dengan susah payah menghalau serangan ini. Namun, belum sempat dia bernapas, tokoh utama langsung menekannya ke tanah. Ingin memintanya seperti terakhir kali untuk meminta bantuan kepada Yuan Shen, memutus sumber kekuatan Gaya. Namun Daito menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Hanya karena jiwa Gaya berbeda dengan Tujini. Ia menjadi sebuah entitas yang tak bisa diajak berkomunikasi. Wenyan, sang pemeran utama, benar-benar tak berdaya. Saat mereka sedang memikirkan bagaimana melepaskan diri dari monster Kunba, tiba-tiba sebuah mobil berbodi besi melaju kencang mendekat. Ternyata Gini dan kakaknya yang datang. Setelah mereka naik ke dalam mobil, Gini langsung menginjak gas penuh, membawa semua orang melarikan diri. Namun dengan kecepatan seperti ini, ternyata masih tak bisa melaju lebih cepat daripada monster Kunba.
Maka kakak yang duduk di kursi penumpang depan langsung menekan tombol nitro untuk akselerasi. Namun percepatan ini sungguh dahsyat. Tampilan Gini langsung berubah menjadi gaya abstrak. Terlihat kecepatannya benar-benar keterlaluan. Setelah susah payah melepaskan diri dari Kuan Baguai, Tu Jini tidak mengerti mengapa hanya tersisa 2 pengikut Gaia dapat mengendalikan tangan luar yang sangat hebat. Ini adalah seorang anak bernama Yusi yang menjawab keraguan mereka. Ternyata kemampuan Gaia selain mengendalikan binatang luar, juga dapat membuat binatang luar. Meskipun memerlukan banyak waktu untuk membuatnya, tapi karena itu bisa dengan mudah mengendalikan makhluk luar. Dan Uce tahu begitu jelas. Karena Gaia memberinya sebuah buku tentang teknologi super dari zaman kuno. Tokoh utama langsung menjadi serius. Bagaimanapun juga, di era tanpa dewa ini, pengetahuan adalah kekuatan. Apalagi anak ini bahkan menguasai pengetahuan yang tidak diketahui oleh tokoh utama. Lalu sang tokoh utama pun berniat meminta bantuannya. Kemudian ketika Gini bersiap untuk kembali ke desa, makhluk Kunba justru kembali merayap keluar dari tanah. Ternyata apa yang mereka lihat pada awalnya hanyalah sebagian kecil dari makhluk Kunba. Dan Gini juga karena ketakutan tidak memegang setir dengan kuat, langsung melempar kedua anak itu terbang. Namun setelah menyelamatkan mereka berdua, dirinya sendiri terpental keluar. Saat itu, sebuah tentakel dari makhluk Kunba langsung menembus perut tokoh utama. Melihat pemandangan itu, semua orang langsung tertegun. Lalu melihat tokoh utama akan dibawa pergi oleh makhluk Kunba, Daimao juga buru-buru melompat maju. Hasilnya adalah detik berikutnya. Pemeran utama langsung digigit dalam satu gigitan oleh Kun Baguai hingga berubah menjadi genangan cairan. Melihat pemeran utama roboh seperti itu, semua orang seketika diliputi keputusasaan. Mereka hanya bisa pulang dulu lalu memikirkan langkah selanjutnya. Setelah orang-orang lain mengetahui kabar kematian pemeran utama, mereka pun menjadi benar-benar putus asa. Pada saat yang sama, tokoh utama perlahan membuka matanya. Melihat lingkungan yang asing dan ekor yang kehabisan energi, tokoh utama tampak bingung. Saat itu, Gaia yang berubah menjadi bentuk tempur mendekat. Gaia memberitahu tokoh utama, ini adalah ruang di dalam tubuh Kun Baguai. Dan juga, dia menemukan bahwa tokoh utama tampaknya memiliki kutukan keabadian. Karena sebelum tokoh utama terbangun, Gaia sudah mencoba lebih dari 300 cara untuk membunuh tokoh utama. Tetapi setiap kali helai rambut itu, selalu berusaha sekuat tenaga menghidupkan kembali tokoh utama. Namun, tepat ketika Gaia siap benar-benar mempermainkan tokoh utama menyadari, mereka sekarang malah bergerak menuju ibu kota. Sementara itu, orang-orang yang kembali ke desa masih bingung. Dada Gini tiba-tiba bersinar. Ternyata itu berasal dari kalung yang diberikan oleh tokoh utama. Lalu sebuah boneka tiup dengan poni konyol keluar dari dalamnya. Kemudian membawa tokoh utama berita bahwa dia masih hidup memberitahu mereka. Sekarang semua orang kembali menyalakan harapan. Lalu bersiap berangkat untuk menyelamatkan sang pria utama. Tentu saja, ini juga membutuhkan kekuatan Tu Gini dan Zimao. Di sisi lain, Gaia menceritakan latar belakang hidupnya yang pahit kepada sang pria utama. Ternyata dia lahir di dunia teknologi super, zaman lama yang maju. Hanya saja ibunya berusaha mengejar kehidupan di alam, sehingga ia membentuknya menjadi bagian dari kehidupan di dalam kelompok ini. Namun, semua kebenaran sebenarnya adalah untuk memenuhi keinginan pribadinya. Dan pada akhirnya, dia yang tak tahan disiksa, memilih menyelesaikan sendiri kelompok kultus yang melarikan diri setelah ibunya. Dan dia yang tak punya tempat pergi akhirnya diterima oleh sebuah negara. Dan diubah menjadi makhluk setengah manusia setengah mesin sebagai prajurit biologis. Itulah dia sekarang. Sangat membenci hal-hal seperti dewa. Jadi sekarang selain harus pergi ke ibu kota untuk mengalahkan Loki dan Dewa Wei lainnya, dia juga harus mencari cara untuk menghapus sang protagonis dari dunia ini secara total. Tepat saat sang protagonis dalam keputusasaan, Gini datang ke sini bersama pasukan suci dari Jade Forest. Pertarungan penentuan. Menghadapi sekte Yuling yang jumlahnya banyak, Gaia sama sekali tak panik. Lagi pula kawanan semut ini tak berdaya di hadapan Kun Baguai miliknya. Namun yang tidak diduganya adalah Gini dan yang lain ternyata menggunakan musik untuk memperkuat keyakinan para pengikut. Dengan ini, Atar langsung mendapatkan banyak kekuatan ilahi. Kemudian, Atar yang telah memulihkan kekuatannya langsung menembakkan laser ke arah monster Kumba. Sementara itu, Zima dari belakang menangkap Tu Jini. Kemudian, di bawah bantuan Zima yang terampil, Tu Jini yang sedang berada di puncak emosi menghadap monster Kumba, mengeluarkan gelombang cinta yang kuat. Seketika membingungkan, makhluk Kun 8 mulai saling membunuh. Namun Gaia dalam tubuhnya tetap tenang tanpa panik sedikitpun. Dengan santai mengaktifkan kemampuannya memperbaiki bagian tubuh makhluk yang terpotong, lalu menyerang balik semua orang dengan meriam laser. Dalam sekejap langsung menghajar semua orang yang baru saja sombong. Kekacauan total. Tapi untungnya, pada saat kritis,
Dai Mao yang terjebak di dalam tubuh Kumba menggunakan kemampuannya untuk menghentikan serangan monster. Namun, Gaia sangat menyadari bahwa Dai Mao tidak akan bertahan lama. Kemudian, saat dia dengan bangga mendekati tokoh utama langsung memberinya pukulan besar di kepala. Sekarang sang protagonis akhirnya menjadi lebih sadar. Ternyata Gaia diam-diam memberi obat kepada sang protagonis. Jadi itulah sebabnya sang protagonis barusan terus terkejut oleh Gaia. Saat itu, Aegis memberitahu sang protagonis. Dengan kekuatannya sekarang, paling banyak hanya bisa menahan Kunba monster selama 2 menit. Jadi dia berharap sang protagonis bisa menjadi pengikutnya. Kalau begitu, dia bisa langsung mendapatkan kekuatan super hebat yang mengalahkan langit dan bumi. Tokoh utama, Wenyan, juga langsung setuju. Tapi sebelum itu, Dai Mao harus dulu membuka belenggunya sendiri. Mendengar tokoh utama bersedia menjadi pengikutnya, Dai Mao langsung meledakkan kekuatan yang luar biasa. Memanggil sebuah pedang suci, membebaskan sang protagonis dari ikatan. Namun saat Dai Mao menantikan janji perjalanan sang protagonis langsung berubah pikiran. Karena sang protagonis langsung menyadari bahwa semua ini adalah trik kecil Dai Mao. Jadi dia mengikuti rencana Dai Mao dan membalas dengan tipu daya. Tapi semua itu sudah tidak penting lagi. Karena sekarang dia berencana untuk menghapus Gaia sepenuhnya terlebih dahulu. Sebelum Gaia sempat bereaksi, tokoh utama menendang meja dan mendorong Gaia terbang. Kemudian bersiap untuk serangan tambahan. Perut Gaia tiba-tiba mengeras dan membalikan posisi, menjatuhkan tokoh utama. Sementara itu, kekuatan dari rambut acak mulai habis. Youxi yang berada di sisi melihat keadaan itu. Teringat akan janjinya dengan pemeran utama pria. Maka ia maju, membuat semua orang memasuki tahap kedua. Dan rencana ini adalah meminta Atar mengadakan sebuah acara perpisahan untuk para penggemar. Meskipun ia pada awalnya agak menolak. Tetapi begitu mendengar tentang hadiah yang akan diterima setelah menyelesaikan tugas itu, adalah memiliki es krim yang bisa memenuhi seluruh ruangan. Atal menyetujuinya dengan ekspresi penuh kegembiraan. Lalu di bawah cahaya lampu, Atal meneteskan air mata, dan mulai berpamitan dengan para pengikutnya. Meskipun dia sangat bahagia, mampu memiliki begitu banyak pengikut. Tetapi sekarang dia hanya ingin kembali menjadi seorang gadis biasa. Jadi dia berencana mengundurkan diri dari posisinya sebagai dewa sekte ini. Dan merekomendasikan pengikutnya sendiri mengalihkan bintang keimanan kepada Dai Mao. Namun, tepat ketika para pengikut khawatir tentang nasib Atal setelah ini, si Zimao langsung merebut mikrofon, lalu memberitahu para pengikut, dia akan menggantikan posisi Atar. Mendengar bahwa Zimao menyukai Sheng Ai menjadi pengikut mistis sekte Yuling, para pengikut itu langsung membelot dan mulai mendukung Zimao. Karena Zimao memuja Dai Mao. Ini juga berarti, para penganut Zimao semua beralih ke meditasi Dai Mao. Saat itu, rambut kusut yang mendapatkan kembali kekuatannya melepaskan ikatannya. Kemudian mulai pamer dan mengerahkan kekuatan dewa. Memanggil sebuah pipa pohon yang lebih besar dari Kun Baguai. Sementara itu, sang protagonis melancarkan serangan mendadak ke Gaia. Namun malah ditusuk perutnya oleh Gaia dengan balik tangan. Meski begitu, sang protagonis tetap terus menyerang Gaia tanpa henti. Karena didukung oleh rambut yang berdiri. Tokoh utama yang bisa terus beregenerasi ini sama sekali tidak bisa mati. Dan tujuan tokoh utama melakukan ini hanya untuk menahan Gaia, agar dia tidak memperhatikan keadaan di luar dengan monster Kunba. Tapi sebagai manusia biasa, tokoh utama jelas bukan tandingan Gaia. Segera dikendalikan oleh Gaia dengan tentakel. Saat Gaia bersiap untuk menyelesaikan sang tokoh utama dengan tentakelnya, sebuah cabang pohon menembus Kumbarak bersama dengan Gaia. Dengan demikian, berkat kerjasama antara tokoh utama dan Dai Mao, mereka berhasil mengalahkan Gaia. Kumbarak di ketiga lokasi itu juga meledak dan seketika menguap ke udara. Namun Gaia tidak mati karena itu. Bagaimanapun juga sebagai Wei Shen, memiliki tubuh yang abadi bukan hal yang aneh. Akhirnya semua orang kembali ke desa dan mengadakan pesta meriah. Sementara itu, sang protagonis juga membawa Gaia dan para pengikutnya kembali ke desa. Namun untuk mencegah Gaia melakukan hal-hal yang mencurigakan, sang protagonis mengirim Gaia. Mantan pengikut Xiao Kai bertugas mengawasinya. Alasan memilih Xiao Kai adalah karena si tokoh utama yang licik menemukan rahasia Xiao Kai yang menyukai 11-an. Jadi dia menggunakannya untuk mengancam Xiao Kai agar patuh. Mengenai hal ini, Gaia juga tidak keberatan. Bagaimanapun, dia bisa menjilati rambutnya setiap hari. Dia masih sangat senang. Saat itu, sang protagonis melihat bahwa pengikut di Mao berjumlah 30.000 orang. Sang protagonis segera menyadari ada yang tidak beres. Karena jumlah itu lebih banyak daripada seluruh penduduk desa mereka. Saat itu, Loki tiba-tiba muncul dari belakang sang protagonis. Dan semua ini seperti yang ditebak oleh sang protagonis. Adalah Loki yang diam-diam memindahkan sebagian kecil pengikutnya ke Di Mao. Bagaimanapun juga, dia juga takut Kun Baguai menyerbu ibu kotanya.
Setelah keduanya saling mengucapkan kata-kata keras, Loki pun meninggalkan tempat itu. Kemudian semua orang mulai mengenang setiap momen yang terjadi selama waktu itu. Dan juga Tugi, kamu bergabung dengan Ordo sang protagonis. Untuk itu, dia juga berencana membentuk tim untuk membuat doujinshi orisinal yang terlarang. Menggambar beberapa doujinshi yang menjadikan Atar sebagai tokoh utama. Untuk meningkatkan keimanan para pengikut padanya. Sejak itu, musim pertama tanpa dewa resmi berakhir hore. Tapi yang terakhir, tim produksi ini memang benar-benar mesum. Bahkan makhluk 3D di ending pun tidak luput dari unsur mesum.